Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1121, Gunung Cedi. Di atas kapal terbang, Liu Ming berdiri dengan tangan di belakang dan melepaskan pikiran surgawi untuk menyelidiki situasi dalam radius ratusan mil. Omong-omong, dia selalu merasa bahwa kelabang raksasa yang baru saja dia temui agak familiar. Tampaknya agak mirip dengan monster klan serangga neraka di antara tiga monster yang dia lihat di konvensi Tianmen. Menurut Ye Jiong dari Sekte Pekerjaan Alam, klan serangga neraka bukan dari ras benua langit tengah, tetapi semacam ras alien yang kuat di pesawat lain. Namun, berdasarkan penampilannya saja, dia masih belum bisa memastikan bahwa kelabang ini benar-benar klan serangga neraka. Jika demikian, itu akan sedikit mengerikan. Memikirkan hal ini, wajah Liu Ming menjadi tidak pasti. Di sudut kapal terbang, lelaki tua berjubah abu-abu yang diselamatkan oleh Liu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gelisah. Ini adalah hutan belantara selatan, dan pakaian Liu Ming tidak terlihat seperti seorang kultivator di hutan belantara selatan. Dia tidak tahu apa tujuan menyelamatkannya. Tepat ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu ragu-ragu, Liu Ming akhirnya turun dari dek depan kapal terbang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat pakaianmu, kamu seharusnya menjadi anggota sekte, kan? Senior benar. Saya Qin Yifan, sesepuh dari sekte Morph Pasir di hutan belantara selatan ini. Bolehkah saya tahu nama senior? Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru menjawab sambil menangkupkan tinjunya. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Liu Ming sebelumnya, lelaki tua itu merasa kagum di benaknya. Sen Morph Sekte. Saya Liu Ming, Sekte Taiking. Liu Ming menjawab dengan sedikit senyum. Ternyata Tuan berasal dari Sekte Taiking, satu dari 4 sekte kuno. Tidak heran Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria tua berjubah abu-abu mendengar Liu Ming mengatakan, Sekte Taiking, 2 kata, dan dia mengangguk dengan takjub. Saya datang ke hutan belantara selatan ini untuk melakukan perjalanan kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bertemu monster-monster ini di sini? Liu Ming tertawa, lalu dia mengubah topik pembicaraan. Hais, saya menerima perintah dari sekte untuk membawa beberapa murid saya ke Gunung Cedi untuk bergabung dengan yang lain, tetapi saya tidak menyangka akan dikepung dalam perjalanan. Pria tua berjubah abu-abu berkata dengan ekspresi sedih. Gunung Cedi. Mendengar ini, mata Liu Ming berkilat. Meskipun dia tidak terbiasa dengan hutan belantara selatan, dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Dia masih tahu sedikit tentang sebagian besar tempat di hutan belantara selatan. Gunung Cedi adalah sekte besar di tengah hutan belantara selatan lokasi sekte Cedi. Gunung itu dikelilingi di kedua sisi dengan medan yang curam. Mudah untuk bertahan dan sulit untuk menyerang. Tanah harta karun yang langka di seluruh area hutan belantara selatan. Itu juga merupakan pusat dari seluruh hutan belantara selatan. Saya telah ke hutan belantara selatan berkali-kali di masa lalu, tetapi saya belum pernah melihat dan mendengar tentang serangga mirip kelabang raksasa ini. Mereka berasal dari mana? Liu Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Tuan baru saja tiba di tempat ini. Serangga ini sama sekali bukan milik hutan belantara selatan, tetapi mereka keluar dari celah ruang angkasa di gurun di hutan belantara selatan belum lama ini. Mereka sangat ganas. Apakah itu pembudidaya manusia atau pembudidaya miskin? Mereka semua mati saat bertemu dengan mereka. Beberapa kekuatan besar di hutan belantara selatan menderita kerugian besar, dan banyak dari suku dan sekte yang lebih kecil langsung punah hampir secara instan. Pria tua berjubah abu-abu tidak berani menyembunyikan apapun dari Liu Ming. Meskipun serangga raksasa ini tidak lemah, pemimpinnya hanya di Real Pellet State. Bukankah terlalu absurd jika bisa memusnahkan seluruh sekte? Liu Ming kaget dan tidak percaya. Tuan tidak tahu bahwa spesies serangga raksasa jauh dari yang Anda lihat sebelumnya, dan jumlahnya harus dihitung dalam jutaan. Bahkan ada serangga raksasa yang lebih kuat, yang tak terbendung oleh suku dan sekte biasa. Kali ini, kami bergegas ke Gunung Cedi di bawah perintah sesepuh agung di sekte saya. Beberapa pembudidaya negara surgawi di sana mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan untuk membahas tindakan balasan. Murid-murid yang saya bawa semuanya mati, jadi saya benar-benar tidak punya wajah untuk melaporkan berita ini kepada ketua sekte saya. Jika Tuan bisa ikut dengan saya,
kekuatan kita akan mendapat manfaat darinya. Selain itu, kecuali beberapa daerah, serangga aneh ini merusak sebagian besar tempat lainnya. Bahkan jika Tuan memiliki keterampilan yang luar biasa, Anda mungkin masih berada dalam bahaya. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela nafas beberapa patah kata, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Liu Ming merenung. Dia tidak berniat untuk terlibat dalam urusan hutan belantara selatan, tetapi Gunung Cedi kebetulan berada di satu-satunya jalan kembali ke Sekte Taiking, dan dia juga agak tertarik dengan monster kelabang semacam ini. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak menghadapi musuh yang terlalu kuat, dia percaya diri untuk melarikan diri darinya. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit gelisah. Lagi pula, dia gagal menyelesaikan misinya, jadi dia akan dihukum saat kembali. Jika dia bisa mendapatkan pembangkit tenaga listrik Sekte Taiking seperti Liu Ming untuk bergabung, kelebihan dan kekurangannya akan seimbang. Yah, karena itu masalahnya, aku akan mengikutimu. Liu Ming akhirnya mengangguk. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia secara alami sangat gembira. Pujian keluar dari mulutnya terus-menerus. Namun, Liu Ming hanya tersenyum sedikit, lalu dia sedikit mengubah gerakannya. Setelah perahu Giok Daiyue berubah arah sedikit, ia melaju ke arah Gunung Cedi. Setengah bulan kemudian, di dataran hutan belantara selatan yang tak berujung, Liu Ming berdiri di depan kapal terbang dan melihat keluar. Puncak raksasa yang menjulang di depan secara bertahap menjadi jelas. Di kedua sisi puncak ada pegunungan rendah yang terus-menerus. Melihat dari kejauhan, di dekat puncak raksasa, lampu pelarian dengan berbagai warna sibuk masuk dan keluar. Di peron lereng gunung, kerumunan orang dengan kostum berbeda berkumpul dengan padat. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu orang. Liu Ming hanya pernah melihat pemandangan spektakuler sekali atau dua kali selama konferensi Sekte Taiking. Dari sudut pandang ini, invasi serangga raksasa ini memang bukan masalah sepele. Tidak lama kemudian, perahu Giok Daiyue mencapai 100 meter di depan gunung dan berhenti. Ada batu-batu besar yang menumpuk di platform gunung di depan. Di kedua sisi batu besar, para pembudidaya hutan belantara selatan dengan kostum yang sama berdiri dengan rapi. Para pembudidaya ini memiliki pisau tajam berwarna merah di tangan mereka dan berdiri di sana dengan wajah serius. Ketika mereka melihat Liu Ming dan lelaki tua itu muncul, mereka melihat ke atas dengan mata waspada. Liu, kami di sini. Silakan tunggu beberapa saat. Seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia dengan ringan menepuk tas kain yang menonjol di pinggangnya, dan aliran pasir halus berwarna abu-abu keluar darinya, menandai simbol gunung di udara. Tidak lama kemudian, dua pembudidaya manusia yang tinggi dan kekar terbang keluar dan menyapa mereka secara langsung. Kakak Qin, kenapa kamu datang terlambat? Yao senior Anda dari Sekte Morph Pasir telah lama berada di sini. Di mana sisanya? Salah satu dari mereka berhenti di depan kapal terbang dan berkata kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu, lalu dia melirik Liu Ming dengan ragu. Dua ini juga adalah pembudidaya Real Pellet State. Hais, jangan bilang, aku tiba-tiba bertemu serangga raksasa dalam jumlah besar di jalan. Berkat tuan ini, saya bisa melarikan diri. Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru membungkuk dan menjawab dengan malu. Mendengar ini, dua pria berotot itu menunjukkan pandangan yang aneh, lalu mereka lebih memandang Liu Ming. Orang yang berbicara bahkan membalas senyum ramah. Setelah berbicara beberapa patah kata, Liu Ming menyingkirkan perahu batu giok dan terbang ke peron bersama lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka terbang ke atas gunung di bawah bimbingan dua pria kekar. Setelah 10 menit, Liu Ming dan lelaki tua itu muncul di depan sebuah kuil batu yang tampak biasa sementara dua lelaki kekar itu menghilang. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu berbicara dengan beberapa penjaga di depan aula batu, satu dari mereka segera kembali ke aula. Setelah beberapa saat, mereka langsung berjalan ke aula batu di bawah pimpinan penjaga. Begitu Liu Ming memasuki aula batu, dia melihat 4 pembudidaya duduk di kursi utama di tengah aula, samar-samar memancarkan budidaya negara surgawi. Selain itu, ada lebih dari 10 pembudidaya Real Pellet State yang seperti lelaki tua berjubah abu-abu duduk di kedua sisi. Beberapa memejamkan mata dan beristirahat dan beberapa berbisik satu sama lain. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan kedatangan mereka. Liu Ming melirik ke 4 orang di kursi utama, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Lagi pula,
Daerah hutan belantara selatan ini sangat luas, pasti ada lebih dari 4 pembudidaya negara surgawi ini. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia mengerti alasannya. Meskipun ada banyak pembudidaya negara surgawi di hutan belantara selatan ini, kebanyakan dari mereka termasuk dalam beberapa kekuatan besar. Mereka hanya perlu mengirim beberapa perwakilan ke tempat ini. Yang duduk di tengah aula batu adalah seorang pria parubaya berjubah abu-abu mengenakan mahkota giok dan wajah serius. Dia harus menjadi tetua agung dari Sekte Cedi. Seorang lelaki tua dengan alis menggantung di sebelah kiri mengenakan jubah yang sama dengan lelaki tua berjubah abu-abu. Dia berbisik kepada pria parubaya dengan mahkota batu giok. Dia juga harus dari Saint Morph Sect. Di sebelah kiri adalah seorang pria dengan wajah singa. Liu Ming telah mendengar Qin Yifan menyebutkan di jalan. Pria itu adalah wakil penguasa lembah dari Sky Biskin Valley, Si Ho, singa mengaum. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berjubah emas dengan rambut hijau. Meskipun Liu Ming tidak tahu siapa dia merasa agak familiar. Mereka bertukar pandang untuk sesaat, dan tidak ada yang terjadi. Qin Yifan, kenapa kamu satu-satunya di sini kali ini? Di mana murid-murid yang lain? Ketika lelaki tua dengan alis menggantung melihat Qin Yifan masuk, dia bertanya dengan suara yang dalam. Melaporkan kepada Penatua Yao, kami dikepung oleh pasukan serangga raksasa dan hampir semuanya mati. Berkat bantuan teman ini, saya bisa bertahan hidup. Qin Yifan menundukkan kepalanya, jujur. Benar-benar menjawab. Oh, teman ini terlihat sedikit asing bagiku, bolehkah aku menanyakan namamu? Pria tua dengan alis menggantung tidak menyalahkan Qin Yifan setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia memeriksa Liu Ming dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa dia berada di Real Pellet State, dia bertanya dengan setengah tersenyum. Junior adalah Liu Ming. Saya dari Sekte Taiking. Saya kebetulan bepergian ke sini dan bertemu dengan Tuan Qin secara kebetulan. Liu Ming membungkuk sedikit dan menjawab dengan tenang. Mendengar identitas Liu Ming, pria parubaya dari Sekte Cedi dan pria berwajah singa dari Sky Biskin Valley semuanya sedikit terkejut. Bab 1122, melihat tetua agung Savage emas lagi. Liu Ming, ini kamu. Pada saat ini, wanita berjubah emas di sebelah kanan sepertinya mengingat sesuatu, meraung marah, dan memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya. Liu Ming tercengang. Dia merasakan gelombang tekanan spiritual yang tiba-tiba terkunci padanya. Tunggu. Melihat ini, lelaki tua dengan alis menggantung di sebelah kiri meluncurkan tangan pasir abu-abu raksasa untuk menarik Qin Yifan menjauh dari sisi Liu Ming. Kemudian, afterimage melintas, dan sesosok emas muncul di depan Liu Ming seperti teleportasi. Bayangan cakar emas menyerang jantung Liu Ming dengan kecepatan luar biasa. Mulut Liu Ming berkedut, lalu sosoknya menghilang. Bayangan cakar melintas melewati bayangan yang ditinggalkan oleh Liu Ming. Saat berikutnya, Liu Ming muncul di belakang wanita berjubah emas dalam sekejap. Wanita berjubah emas bereaksi sangat cepat, dia menutup tangannya dan berbalik ke samping, mencakar ke arah Liu Ming yang ada di belakangnya. Liu Ming bergerak maju bukannya menghindar. Lengannya membesar dan meraih tangan wanita itu. Wanita berjubah emas hanya merasakan kekuatan besar datang dari lengannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik lengannya dari genggaman Liu Ming untuk sementara waktu. Dia berkata dengan marah. Junior, kamu benar-benar menghancurkan avatarku hari itu. Sekarang bayar dengan nyawamu. Wanita berjubah emas itu mengayunkan kepalanya, dan rambut hijau lebatnya segera menjadi hidup, berubah menjadi ular hijau berbisa yang berlari menuju Liu Ming. Penatua Agung Savage Emas. Liu Ming akhirnya mengenali asal pihak lain. Segera, kabut hitam meluncur dan mengembun menjadi telapak tangan hitam raksasa. Suara teredam yang keras. Di seluruh aula, lampu hijau dan udara hitam terus bertabrakan. Di aula batu, dinding batu di sekitar aula terkena dampak, dan retakan kecil muncul satu demi satu, tetapi setelah kilatan cahaya abu-abu di permukaan, mereka dipulihkan. Dua kekuatan dengan cepat menghilang. Meskipun dampaknya sangat kuat, kultivator Celestial State dan Liu Ming yang memiliki fisik tirani tentu saja tidak terluka. Saat ini, Liu Ming berdiri di sana dengan tenang. Itu hanya 3 detik setelah Golden Savage Great Elder menyerangnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan 3 kultivator Celestial State di kursi utama. Sebagai pembudidaya Real Pellet State, Liu Ming dapat dengan mudah menerima pukulan dari Celestial State. Ini membuat semua orang di aula tercengang.
Ketika Tetua Agung Savage Emas melihat ini, dia juga cukup terkejut, tetapi dia bahkan lebih marah. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan, dan matanya memancarkan cahaya keemasan. Segera setelah itu, titik-titik cahaya keemasan muncul dengan suara gemuruh yang menggelegar. Liu Ming hanya merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat datang dari ruang terdekat. Cahaya keemasan membentuk jaring dan menutupinya. Dia terkejut. Kabut hitam berjatuhan, dan beberapa raungan naga terdengar. Beberapa naga kabut hitam keluar dari kabut hitam dan menghantam jaring emas. Saat keduanya bertabrakan, cahaya keemasan dan udara hitam saling terkait, mengeluarkan suara gemuruh. Segera, jaring emas bersinar. Udara hitam tersebar seperti es yang mencair. Tapi jaring emas juga terhenti di udara oleh udara hitam yang tak berujung. Kalian berdua, berhenti. Pada saat ini, bayangan abu-abu melintas di antara mereka. Itu adalah Tetua Agung dari Sekte Cedi. Dia meluncurkan sutra perak di antara jaring emas dan naga kabut hitam. Dalam sekejap, apakah itu jaring emas besar atau naga kabut hitam, sutra perak padat muncul di atasnya sekaligus, lalu mereka dipisahkan secara paksa. Ten, Feng, apakah Anda mencoba menghentikan saya untuk membalas dendam? Wanita berjubah emas berkata dengan marah saat melihat ini. Ten, Jin, permusuhan apa yang harus kamu lakukan dengan junior dari Sekte Taiking ini? Anda bahkan bertarung di aula diskusi Sekte Cedi saya. Penatua Sekte Cedi bertanya dengan acuh tak acuh. Bocah ini pernah membunuh avatarku dan merampok hartaku, jadi aku harus membunuhnya untuk melampiaskan kebencianku. Penatua Agung Savage Emas berkata dengan marah, tetapi dia jelas sedikit takut pada pria paruh baya dengan mahkota batu giok karena dia tidak terus menyerang. Nona Golden Savage, sekarang adalah masa kritis invasi ras alien. Anda harus melihat gambaran yang lebih besar di samping yang lainnya. Selain itu, sebagai perwakilan dari aliansi ini, kami tidak dapat menggertak junior Real Pellet State. Orang tua Sen Morphsek berjubah abu-abu juga berdiri saat ini dan berkata perlahan. Liu Ming tidak terkejut bahwa dua pembangkit tenaga listrik negara surgawi akan menghalangi dia. Bagaimanapun, mereka membutuhkan orang-orang berbakat. Meskipun dia hanya berada di Real Pellet State, kekuatannya jauh melampaui level yang sama. Selain itu, statusnya sebagai murid Sekte Taiking sudah cukup untuk membuat pembudidaya negara surgawi lainnya menang atas dirinya. Ini adalah pertama kalinya aku beruntung melihat sesepuh agung dari suku Savage Emas. Saya benar-benar tidak tahu mengapa senior Jin menyerang saya sekarang. Anda mengatakan bahwa saya mengambil harta Anda, tetapi bolehkah saya tahu di mana saya bertemu avatar Anda dan bagaimana saya mencuri harta Anda? Liu Ming bertanya tanpa berkedip. Mendengar kata-kata itu, Tetua Agung Savage Emas membuka mulutnya dan menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dia benar-benar malu karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akibatnya, orang lain, yang awalnya ingin tahu tentang permusuhan di antara mereka, mengalihkan perhatian mereka kembali ke Tetua Agung Savage Emas. Bahkan pria berwajah singa dari Sky Biskin Valley memandang Golden Savage Great Elder dengan penuh minat seolah-olah dia sedang menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Lagi pula, di mata semua orang, bahkan jika itu adalah avatar dari negara surgawi, kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Bagaimana itu bisa dibunuh oleh seorang junior? Dia bahkan bisa mengemukakan hal yang memalukan dan tidak ragu untuk menyerang seorang junior. Dapat dilihat bahwa harta yang dicuri pasti sangat berharga. Jika Nona Golden Savage menjelaskan keseluruhan ceritanya kepada kami, saya dapat memberikan jawaban yang memuaskan di depan semua orang. Penatua Feng dari Sekte Cedi juga bertanya dengan penuh arti. Nak, kamu beruntung hari ini. Bersyukurlah atas kepekaan saya, sekarang kita menghadapi invasi ras alien, saya akan mengesampingkan keluhan pribadi saya untuk saat ini. Setelah monster-monster ini diusir, aku akan membalas dendam padamu untuk ini. Penatua Feng, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani, jadi saya akan pergi dulu. Jika Anda memiliki hasilnya, beritahu saya secara langsung. Setelah wajah Tetua Agung Savage Emas menjadi tidak pasti untuk beberapa saat, dia akhirnya menginjak kakinya, mengucapkan beberapa kata yang mengancam dan meninggalkan aula dalam cahaya kemasan. Melihat ini, yang lain mau tidak mau saling memandang dengan cemas. Melihat pemandangan ini, Liu Ming masih berdiri di samping dengan ekspresi kosong, tapi dia sedikit tersenyum di benaknya.
Dia telah meramalkan bahwa pada kesempatan seperti itu, Tetua Agung Savage Emas tidak akan pernah berani mengungkapkan hal-hal seperti menyelinap menyerang para biskin di uji coba Sky Biskin dan membunuh Yang Mulia Kuimu dari Lembah Biskin Langit. Seorang kultivator real pellet state bisa membuat sesepuh surgawi menelan kata-katanya dengan malu. Ini memang pemandangan yang langka. Hehe, keponakan murid Qin dapat melarikan diri dari kepungan serangga raksasa berkat bantuan Tuan Liu. Saya mendengar bahwa Tuan Liu menghancurkan serangga raksasa real pellet state sendirian, yang membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Pria Sen Morphsek berjubah abu-abu tiba-tiba melangkah maju dan tersenyum pada Liu Ming. Senior telah melebih-lebihkan, junior kebetulan lewat. Sekarang saudara Qin telah tiba di sini dengan selamat, saya lega. Liu Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya padanya. Mendengarkan nada bicara Tuan Liu, sepertinya Anda ingin pergi dari sini. Sekarang ras alien sedang menyerang, dunia luar penuh dengan bahaya. Tuan Liu mungkin juga tinggal dan melawan serangga raksasa bersama kami. Setelah serangga raksasa mundur, aliansi pasti akan memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pria Sen Morph Sekte berjubah abu-abu berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua Feng dari Sekte Cedi juga memandang Liu Ming, sepertinya sedang menunggu jawabannya. Pria berwajah singa Sky Biskin Valley tampak acuh tak acuh, tetapi dia masih terlihat bijaksana dari waktu ke waktu. Wajah Liu Ming dipenuhi dengan perenungan, tetapi pikirannya tidak menentu. Sekarang dia telah membentuk permusuhan dengan Penatua Agung Savage Emas, tidak akan sulit baginya untuk pergi dari sini untuk alasan, tetapi Penatua Agung Savage Emas pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Selain itu, serangga raksasa yang luar biasa di luar ini memang berbahaya, jadi lebih baik tetap di sini untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Tepat ketika Liu Ming ragu-ragu, pria berwajah singa, yang menonton dari samping, akhirnya angkat bicara. Liu Ming, saya bertanya-tanya mengapa nama ini terdengar begitu familiar. Anda adalah murid Sekte Taiking yang menempati peringkat pertama di konferensi Tianmen terakhir. Sekarang ras alien telah menginvasi dari pesawat lain. Seiring waktu, itu dapat membahayakan seluruh benua langit tengah. Kami juga telah mengirim surat bantuan ke Sekte Taiking. Jika tidak perlu, Tuan Liu tidak perlu terburu-buru kembali ke Sekte. Anda bisa menunggu sesepuh lain dari Sekte Anda tiba lebih dulu. Suara pria berwajah singa itu seperti suara bel yang keras dengan kekuatan pencegah yang kuat. Dia tidak meninggalkan ruang bagi Liu Ming untuk menolak. Kami hanya mengetahui hal-hal di hutan belantara selatan. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Liu sebenarnya adalah murid yang menunjukkan penampilan luar biasa di konvensi Tianmen. Pantas saja kekuatanmu begitu luar biasa. Dengan kekuatanmu, kamu bisa tinggal di ruang diskusi ini. Mengapa Anda tidak menunggu kami mendiskusikan cara menangani serangga raksasa sebelum membuat rencana lain? Ketika Penatua Feng dari Sekte Cedi mendengar ini, ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia segera berkata. Setelah mengatakan ini, semua pembudidaya di aula mengangguk. Penatua Feng dan pria berwajah singa juga tidak keberatan. Liu Ming sedikit terkejut. Meskipun dia berharap bahwa tiga sesepuh negara surgawi akan memintanya untuk tinggal, sebagai orang luar, dia seharusnya tidak terlibat dalam diskusi inti. Setelah beberapa alasan sederhana, Liu Ming akhirnya tetap tinggal dan menemukan kursi batu kosong untuk diduduki. Orang-orang lainnya dengan cepat mengambil tempat duduk mereka juga. Bab 1123, Invasi Klan Serangga Neraka. Di waktu berikutnya, lebih dari 10 pembudidaya dari pasukan hutan belantara selatan tiba satu demi satu. Lebih dari 30 sesepuh negara pelet asli dari pasukan hutan belantara selatan dengan kostum berbeda berkumpul di aula. Semua orang terlihat serius. Liu Ming melihat semua ini dan sedikit mengernyit. Pola pikir awalnya yang acuh tak acuh telah banyak mereda. Oke, semua orang yang seharusnya ada di sini ada di sini. Sebagai penyelenggara aliansi ini, saya akan berhenti berbicara omong kosong. Tujuan mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk menghadapi serangga raksasa ras alien yang tiba-tiba datang dari pesawat lain. Penatua Feng berkata dengan ekspresi serius. Feng Senior, sejumlah besar serangga tak dikenal tiba-tiba muncul di hutan belantara selatan. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Saya tidak punya pendapat untuk mengusir serangga ini dan mempertahankan hutan belantara selatan. Tapi apakah Anda memiliki rincian spesifik tentang serangga ini? Seorang pria kekar berambut merah dan bermata biru tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Penatua Feng.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke atas. Pria kekar berambut merah itu hanya menatap lurus ke arah tetua Feng. Mata Liu Ming bergerak sedikit saat melihat pria kekar berambut merah itu. Kekuatan spiritual orang ini sangat mendalam sebagai seorang kultivator pada tahap Real Pellet State selanjutnya. Otot-ototnya menonjol secara tidak normal. Dia tampaknya telah berlatih semacam seni mistik fisik. Ternyata teman dari Brown Dragon Mountain. Jika Anda tidak bertanya, secara alami saya akan membagikan informasi tentang serangga ini kepada Anda semua. Penatua Feng tersenyum sedikit. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan tatapan serius. Menurut umpan balik dari sejumlah besar pengintai yang dikirim beberapa hari yang lalu, serangga tersebut keluar dari celah ruang angkasa di gurun selatan belum lama ini. Kebanyakan dari mereka sangat rendah kecerdasannya. Mereka hanya tahu tentang membunuh, tetapi beberapa serangga raksasa tingkat tinggi, yang memiliki kecerdasan, menyebut diri mereka klan serangga neraka. Mereka harus menjadi ras alien dari pesawat lain. Karena terburu-buru waktu, saya tidak menyelidiki dari mana asal-usul serangga neraka ini, tetapi pembangkit tenaga listrik di antara pasukan serangga ini telah mencapai tingkat keadaan surgawi. Klan serangga neraka, negara surgawi. Ketika orang-orang yang hadir mendengar kata-kata itu, mereka tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata, Hellish Insect Clan, matanya berkilat. Meskipun dia sudah menebaknya di dalam hatinya, dia masih terkejut setelah menerima konfirmasi dari tetua sekte Cedi ini hari ini. Di akhir konvensi Tianmen, di antara beberapa ras alien yang dia temui, saya menyebut dirinya, klan serangga neraka. Kultivasinya telah mencapai negara pemahaman mistik. Mungkinkah serangga neraka yang datang dari celah ruang angkasa adalah ras yang sama dengan klan serangga neraka negara bagian mistik yang memahami? Jika ini masalahnya, pusat kekuatan paling kuat di antara serangga neraka ini bukanlah negara surgawi tetapi negara pemahaman mistik. Memikirkan hal ini, Liu Ming merasa heran. Tentang klan serangga neraka ini, beberapa dari Anda mungkin tidak tahu. Pada awal zaman kuno, klan serangga neraka menginvasi benua langit tengah kita dari pesawat lain, tetapi mereka kemudian ditolak oleh aliansi benua langit tengah. Sejak itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Si Hou dari Sky Biskin Valley berkata dengan enteng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Menurut kata-kata senior Si Hou, apakah invasi klan serangga neraka merupakan rencana yang direncanakan sebelumnya? Tujuannya adalah untuk menginvasi seluruh benua langit tengah. Seorang kultivator yang berpikiran cepat berkata dengan kaget. Setelah kami diskusikan, kami pikir ini mungkin. Hanya saja ada sangat sedikit catatan tentang klan serangga neraka, jadi kami tidak tahu banyak tentang mereka. Pria berwajah singa Sky Biskin Valley memandangi dua pembudidaya langit lainnya sebelum berkata perlahan. Semua pembudidaya tampak jelek saat mendengar ini. Tidak ada orang bodoh di sini. Jika klan serangga neraka itu benar-benar memiliki ambisi seperti itu, skalanya pasti akan menjadi 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih besar dari serangga raksasa yang telah mereka lihat sejauh ini. Para pembudidaya di sini tidak bisa menahan mereka sama sekali. Bahkan mencurahkan seluruh kekuatan dari seluruh hutan belantara selatan, tidak ada banyak peluang untuk menang. Dalam sejarah benua langit tengah, ada juga banyak contoh invasi asing. Yang paling kuat adalah invasi klan iblis, yang bahkan menyebabkan seluruh dunia manusia kehilangan seluruh benua. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam acara tersebut, dari semua legenda yang berlalu hingga saat ini, mereka masih bisa membayangkan invasi berdarah itu. Kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Kemungkinan perang lintas pesawat masih sangat rendah. Apa semua ini hanya spekulasi kami? Kami tidak punya bukti kuat. Mungkin klan serangga neraka ini datang ke sini secara tidak sengaja. Tetua Feng Sekte Cedi mengeluarkan batuk pelan dan menghibur orang banyak. Pernyataan Penatua Feng membuat beberapa pembudidaya yang hadir terlihat sedikit lebih baik, tetapi kebanyakan dari mereka masih memiliki ekspresi serius. Berani bertanya pada senior Feng, apa rencanamu selanjutnya? Pria kekar berambut merah itu bertanya dengan suara tenang. Aku sudah mengirim orang untuk meminta bala bantuan dari 4 sekte kuno di pedalaman benua langit tengah. Di sisi lain, setelah berdiskusi dengan beberapa teman, kami berpikir bahwa kita semua harus bersiap untuk peperangan yang berkepanjangan dan mengintegrasikan semua kekuatan di hutan belantara selatan untuk membentuk aliansi sejati. Pada saat yang sama,
memanfaatkan medan Gunung Cedi untuk pertama-tama mengusir dan menunda invasi klan serangga neraka sehingga bala bantuan dapat datang tepat waktu. Apakah ada yang punya pendapat? Ketika Penatua Feng melihat sekeliling dan melirik Liu Ming, dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu pernyataan ini dibuat, diskusi tiba-tiba terdengar. Meskipun para pembudidaya yang berkumpul di Gunung Cedi sebagian besar berasal dari Sekte Cedi, Sekte Senmorph, Lembah Biskin Langit, dan suku Savage Emas, para pembudidaya Real Pellet State yang hadir mewakili banyak kekuatan kecil dan menengah. Jika semua kekuatan ini digabungkan, kekuatannya tidak kurang dari 4 sekte kuno. Saat ini, 3 pembudidaya langit, termasuk Tetua Feng, tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, diskusi di aula akhirnya berhenti. Setelah menyuarakan pendapat mereka, semua orang yang hadir pada dasarnya setuju dengan usulan Penatua Feng. Lagi pula, sekarang hutan belantara selatan telah dihancurkan oleh pasukan klan serangga neraka. Perang tidak bisa dihindari. Melarikan diri hanya akan memberikan kesempatan kepada klan serangga neraka untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lebih baik bergandengan tangan dengan sekte kuno seperti Sekte Cedi. Beberapa orang yang tidak setuju di tempat akhirnya setuju satu persatu setelah pertanyaan mereka dijawab oleh 3 tetua agung negara surgawi. Oke, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada kalian semua atas dukungannya. Penatua Feng berkata dengan gembira. Aliansi dibentuk oleh Sekte Cedi. Apakah itu reputasi atau kepentingan, itu akan sangat meningkat. Untuk detail aliansi, kita bisa mendiskusikannya bersama sekarang. Setelah Penatua Feng berdehem, dia melanjutkan. Ada ekspresi kusam di wajah Liu Ming. Jelas, dia tidak tertarik dengan apa yang semua orang diskusikan. Dia menyentuh dagunya dan diam-diam mengingat beberapa karakteristik klan serangga neraka yang dia lihat di konferensi Tianmen hari itu. Beberapa jam kemudian, setelah beberapa diskusi yang intens, selain memilih Tetua Feng dari Sekte Cedi sebagai pemimpin aliansi dan 3 tetua agung negara surgawi lainnya sebagai wakil pemimpin, tidak ada banyak hasil. Namun, Liu Ming tiba-tiba direkomendasikan oleh Penatua Feng sebagai penghubung sementara untuk Sekte Taiking, yang membuat Liu Ming tercengang. Baru pada malam hari masa bubar, Sekte Cedi memang pantas menjadi sekte kuno. Itu telah mengatur akomodasi independen untuk setiap pembudidaya Real Pellet State yang datang ke sini. Akomodasi Liu Ming bahkan lebih nyaman. Dia pergi ke kediamannya dan berlatih di balik pintu tertutup. Dia tidak menghadiri pertemuan di hari-hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, di dalam rumah gua di Gunung Cedi, Liu Ming sedang duduk bersila di atas ranjang batu. Tubuhnya ditutupi oleh kabut hitam pekat. Saat udara hitam terus berubah bentuk, napas Liu Ming juga menjadi lambat dan cepat. Tiba-tiba, dia meluncurkan beberapa simbol dengan cepat, dan udara hitam melonjak ke kepalanya. Dia membuka matanya dan keluar dari rumah gua. Ten, Liu, maaf mengganggumu. Seorang pria, mengenakan jubah abu-abu coklat, dengan kultivasi periode kristalisasi, dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Liu Ming. Dia dengan cepat meminta maaf. Kamu murid Gunung Cedi, kan? Kamu di sini untuk apa? Liu Ming bertanya dengan cemberut saat melihat kostum Gunung Cedi. Senior benar. Murid ada di sini untuk mengundang Liu Senior ke aula untuk membahas hal-hal penting di bawah perintah Tetua Agung. Pria berjubah coklat abu-abu berkata dengan cepat. Mengerti. Kamu bisa pergi dulu. Liu Ming sedikit mengangguk dan berkata sambil berpikir. Melihat ini, murid Gunung Cedi menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming dan pergi dengan tatapan hormat. Liu Ming menatap langit. Setelah berpikir sejenak, dia terbang menuju aula utama. Tidak lama kemudian, dia datang ke aula utama. Di aula utama saat ini, 4 kultivator Celestial State sedang duduk di kursi utama aula. Bibir mereka bergerak sedikit saat mereka berdebat tentang sesuatu. Selain itu, ada lebih dari 20 kultivator Real Pellet State di kedua sisi, mendengarkan kata-kata dari beberapa kultivator Celestial State. Salam, beberapa senior. Setelah memasuki aula, Liu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke depan. Saya tidak menyangka Tuan Liu akan datang ke sini secepat ini. Hentikan kesopanan dan maju ke depan. Ketika Penatua Feng melihat Liu Ming, dia langsung berkata sambil tersenyum. Orang tua Senmorph Sect dengan alis menggantung dan Si Ho dari Sky Biskin Valley mengangguk sedikit ke Liu Ming. Hanya Penatua Agung Savage Emas yang menatap Liu Ming,
tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Boleh aku tahu mengapa para senior memanggilku? Melihat ini, Liu Ming perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan tenang. Saya baru saja menerima informasi penting dari para pengintai. Setelah berdiskusi dengan beberapa wakil pimpinan, kami merasa masalah ini sangat penting, sehingga kami segera mengumpulkan semua orang untuk datang membicarakan rencana tersebut. Karena Tuan Liu juga telah tiba, mari kita mulai sekarang. Penatua Feng berkata tanpa berpikir. Bab 1124, Hari Pasir Hitam. Liu Ming tergerak, tapi dia tetap berkata dengan tenang. Aku mendengarkan. Mengingat pentingnya masalah ini, aku tidak akan bertele-tele. Menurut informasi yang dapat dipercaya yang baru saja dikirim oleh para pengintai, sekarang di hutan belantara selatan, jumlah serangga raksasa klan serangga neraka telah mencapai sebanyak 1 juta. Tampaknya ada lebih dari 10 celah yang relatif kecil yang terus menelurkan klan serangga neraka baru. Penatua Feng berkata dengan ekspresi serius. Sebagian besar pembudidaya di bawah menarik napas dalam-dalam, dan separuh orang lainnya tercengang. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk di sebelah kanan mengenakan jubah hijau dengan kulit layu tiba-tiba melangkah maju dan bertanya, apakah Elder memiliki lokasi yang tepat dari pasukan klan Hellish Insect? Serangga ini sepertinya merencanakan sesuatu. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi sebaliknya, mereka mundur kembali ke gurun selatan. Jika semua serangga ini mendorong ke arah Gunung Cedi, mereka tidak akan bisa dihentikan. Mereka akan sampai di sini dalam 10 hari. Penatua Feng melirik pemuda berjubah hijau dan berkata begitu. Ketika orang-orang yang hadir mendengar ini, tiba-tiba terjadi keributan. Lansia tidak hanya ingin memberitahu kami berita mengerikan ini dengan memanggil kami ke sini, kan? Apakah Anda sudah memiliki tindakan balasan? Liu Ming bertanya. Ya, kami berempat sudah membuat keputusan awal. Saudara Yao, Anda akan memberitahu semua orang tentang rencana kami. Penatua Feng menatap Liu Ming dalam-dalam, lalu dia menatap lelaki tua itu dengan alis menggantung. Semua orang memandang lelaki tua itu dengan alis menggantung, dan suasana di aula tampak khusyuk untuk sementara waktu. Hehe, semua orang tidak perlu gugup. Kami telah menerima kabar bahwa bala bantuan dari tempat lain sudah dalam perjalanan. Yang harus kita lakukan adalah mempertahankan Gunung Cedi dan mencoba memperlambat pasukan klan serangga neraka. Namun, meskipun Gunung Cedi terjal dan memiliki banyak pesona, jika kita menghadapi 1 juta serangan klan serangga neraka pada saat yang sama, saya khawatir itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Oleh karena itu, kami berencana mengambil inisiatif untuk mengganti bertahan dengan menyerang untuk mendapatkan waktu yang berharga. Ambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimana kita bisa bertahan melawan pasukan klan serangga neraka yang 10 kali lebih banyak dari kita? Ya, gerakan ini sama saja dengan memukul batu dengan telur. Kurasa lebih baik tetap di Gunung Cedi. Mungkin jika kita menyebar, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada keributan di aula, dan banyak orang ketakutan. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap lelaki tua itu dengan alis menggantung. Diam. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar seperti bel dari aula, membuat suasana hening. Itu adalah wakil master lembah Sky Biskin Valley, Si Hou yang berdiri, memelototi semua orang dan berteriak dengan suara rendah. Bergabung dengan aliansi hutan belantara selatan bersifat sukarela. Jika Anda tidak ingin menghadapi musuh bersama, saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk tetap tinggal. Namun, sekarang serangga klan serangga neraka ada di mana-mana, jadilah tamuku jika kau ingin pergi. Mendengar ini, semua orang yang hadir mau tidak mau saling memandang dengan cemas. Meskipun ada banyak suara sebelumnya, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, kaki semua orang seperti terjepit ke tanah. Tidak ada yang bergerak selangkah pun. Sangat bagus. Karena kalian semua masih bersedia untuk tinggal, maka itu dianggap menyetujui rencana yang telah kita bicarakan. Tuan Yao, Anda bisa melanjutkan. Si Hou melihat ekspresi semua orang yang hadir, dan sedikit cibiran muncul di matanya. Dia berbalik dan berbicara kepada pria dengan alis menggantung. Sebenarnya, kalian salah paham denganku. Kami tidak bermaksud membiarkan semua orang bertarung dengan serangga klan serangga neraka itu. Pria tua dengan alis menggantung sedikit mengangguk padanya dan melanjutkan dengan tenang. Apa maksud Penatua Yao? Semua orang yang hadir bingung.
Apakah semua orang tahu tentang Hari Pasir Hitam? Pria tua dengan alis menggantung sedikit tersenyum. Hari Pasir Hitam. Banyak orang tercengang dan tidak mengerti mengapa Penatua Yao menyebutkan hal ini. Setelah mendengar Hari Pasir Hitam, Liu Ming mau tak mau menatap lelaki tua itu dengan alis menggantung dengan ragu. Kebanyakan orang tahu tentang Hari Pasir Hitam ini, tetapi saya akan mengulanginya di sini. Hari Pasir Hitam adalah cuaca badai pasir ekstrim yang terjadi sekali dalam 10 tahun di gurun besar di gurun selatan. Setiap kali itu terjadi, itu akan berlangsung selama sebulan. Selama periode ini, gurun besar akan menjadi dunia pasir dan bebatuan yang beterbangan, menutupi langit dan matahari. Bahkan jika seorang kultivator real pellet state ingin melewatinya, itu akan menjadi berbahaya. Menurut perhitunganku, Hari Pasir Hitam ini akan muncul dalam sebulan. Pria tua dengan alis menggantung melirik Liu Ming dan menjelaskan kepada semua orang. Penatua Yao, apakah Anda ingin menggunakan Hari Pasir Hitam ini untuk menghentikan pasukan klan serangga neraka? Bisakah badai pasir super ini benar-benar mengganggu klan serangga neraka? Kita juga akan terganggukan. Terlebih lagi, karapas klan serangga neraka kokoh. Bagaimana jika mereka tidak takut dengan badai pasir? Pria muda berjubah hijau itu bertanya. Kamu sepertinya tidak tahu bahwa Black Sand Day bisa sangat memperkuat susunan atribut pasir. Jika kita mengaktifkan susunan pasir jatuh dalam 4 arah berbeda sebelum Hari Pasir Hitam, sebagian besar serangga peringkat rendah akan terperangkap. Meskipun itu tidak dapat membunuh seluruh pasukan klan serangga neraka, ada kemungkinan untuk merusak atau memblokir pasukan klan serangga neraka untuk waktu yang singkat. Pria tua dengan alis menggantung berkata dengan fasih. Aduh, pria muda berjubah hijau itu mengerti. Para pembudidaya lainnya juga tercerahkan. Untuk pertempuran ini, sekte saya akan menyumbangkan harta karun sekte, Sen Gatergot. Setiap labu pengumpul pasir menyimpan esensi pasir sejak awal sekte saya. Setiap esensi pasir disempurnakan oleh para pembudidaya di sekte saya selama ribuan tahun. Saat mengaktifkan Arai, jika esensi pasir digunakan, itu dapat menggandakan kekuatan Arai. Karena itu, lelaki tua dengan alis menggantung itu terlihat agak percaya diri. Dia menepuk pinggangnya, dan labu emas seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Segera setelah labu dikeluarkan, udara di sekitarnya tampak mengeras seperti 1000 kati. Dia meluncurkan simbol ke dalam labu secara langsung. Labu terbang ke udara dan mulai berputar, lalu cahaya keemasan keluar dari tanah. Tiba-tiba, badai pasir yang sangat kuat meledak dari cahaya keemasan ini, menyapu ke segala arah. Mata Liu Ming sedikit menyipit pada cahaya keemasan ini, dan ada sedikit keterkejutan di hatinya. Jelas, cahaya keemasan adalah esensi pasir yang dia sebutkan. Saat dilemparkan, semua orang di aula memiliki ilusi bahwa mereka berada di gurun yang luas. Esensi pasir ini sangat mirip dengan air berat Yuan pertama. Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Penatua Yao sangat saleh sehingga dia bahkan menyumbangkan harta sekte. Dalam hal ini, rencana ini pasti akan berhasil. Klan serangga neraka itu tidak akan bisa melarikan diri dari susunan pasir jatuh. Melihat ini, pria berwajah singa Sky Biskin Valley tersenyum dan bertepuk tangan. Itu benar, tapi seperti yang Penatua Feng katakan sebelumnya, pasukan klan serangga neraka sangat banyak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh gurun ditempati oleh klan serangga neraka. Dalam situasi ini, tidak mudah untuk menyelinap ke lokasi yang direncanakan dengan aman dan memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan susunan tanpa terganggu. Liu Ming tiba-tiba berkata dari samping. Pada titik ini, Anda dapat yakin. Kami berempat secara pribadi akan memimpin satu tim masing-masing untuk mengatur susunan. Pria tua dengan alis menggantung dan 3 pembangkit tenaga langit lainnya saling memandang dan berkata demikian. Dengan cara ini, bukankah Gunung Cedi tidak dijaga? Jika pasukan klan serangga neraka menyerang, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, pria kekar berambut merah dari Gunung Naga Coklat bertanya. Anda dapat yakin tentang hal itu. Gunung Cedi saya telah berdiri selama lebih dari 30.000 tahun. Saya masih memiliki latar belakang untuk bertanya pada diri sendiri. Sebelum saya berangkat, saya akan membuka formasi perlindungan gunung dari sekte ini, bahkan jika jutaan klan serangga neraka datang. Jika Anda melakukan kejahatan, Anda bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menembus gunung untuk sementara waktu.
Penatua Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Jika itu masalahnya, kita akan benar-benar lega. Pria kekar berambut merah itu akhirnya lega. Setelah menghilangkan kekhawatiran semua orang, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Setelah 4 pembudidaya negara surgawi ditugaskan dengan arahan, mereka masing-masing memilih beberapa pembudidaya negara pelet nyata untuk menemani mereka. Liu Ming bukan milik kultivator hutan belantara selatan, jadi 4 kultivator negara surgawi tidak bisa langsung memintanya untuk berpartisipasi. Namun, setelah beberapa tawar-menawar, 3 tetua berjanji bahwa dia dapat kembali ke Sekte Taiking setelah membantu mereka mengatur susunan. Selain itu, mereka juga berjanji akan memberinya banyak harta berharga setelah misinya selesai. Setelah beberapa pemikiran, Liu Ming setuju dan memilih untuk bergabung dengan tim wakil Master Lembah Sky Biskin Valley, Si Ho. Karena klan serangga neraka secara alami sangat sensitif terhadap fluktuasi mantra luar angkasa, tidak realistis untuk menggunakan susunan teleportasi secara langsung. Akhirnya, setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk berangkat setelah setengah bulan dan mencoba menyelinap ke lokasi yang tertutup badai pasir sebelum hari pasir hitam terjadi. Dengan cara ini, setelah menyiapkan Valencent Arai, mereka juga bisa pergi dengan aman dengan bantuan badai pasir. Rencana itu tampak sangat mudah. Liu Ming pergi tanpa bertanya lagi. Begitu dia kembali ke tempat tinggal sementara, dia segera memasuki ruang rahasia dan bermeditasi. Bab 1125, menyelinap ke gurun. Setengah bulan kemudian, setelah beberapa hari bergegas, di tepi pegunungan di sekitar Gunung Cedi, menghadap ke arah gurun selatan, puluhan bangunan benteng besar dan kecil segera dibangun. Mengandalkan medan yang menguntungkan, mereka membentuk posisi pertahanan yang kokoh. Di atas benteng, sekelompok pembudidaya berpatroli dengan tertib. Untuk setiap jarak tertentu di tembok kota, panah raksasa atau senjata sihir raksasa bisa terlihat. Dari waktu ke waktu, beberapa aliran cahaya terlihat di langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah para pembudidaya dari berbagai kekuatan dengan kostum berbeda. Bahkan ada tim yang terdiri dari puluhan orang. Mereka datang untuk memperkuat setiap benteng. Segalanya tampak teratur. Semua ini karena pembentukan aliansi hutan belantara selatan. Dalam waktu singkat ini, sistem yang relatif lengkap telah dirumuskan untuk memperbaiki situasi kacau di Gunung Cedi. Selain itu, seluruh Gunung Cedi yang menjulang tinggi diselimuti tirai cahaya abu-abu mulai dari lereng gunung. Situasi di dalam gunung tidak bisa dilihat dari luar. Di sebuah benteng yang dibangun di sebelah gunung, cahaya hitam datang dan mendarat di bagian tembok kota. Cahaya hitam menghilang, mengungkapkan sosok Liu Ming. Di atas tembok kota, Si Ho dari Sky Biskin Valley Celestial State dan lebih dari selusin pembudidaya telah menunggu di sini. Senior Si Ho dan semuanya, maaf sudah menunggu. Saya berkorban menyempurnakan senjata ajaib, jadi butuh beberapa waktu. Liu Ming berjalan dengan cepat dan berkata dengan nada meminta maaf. Kami baru saja tiba, Tuan Liu tidak perlu keberatan. Si Ho melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain Si Ho, ada juga 4 murid periode kristalisasi yang mengenakan kostum Sky Biskin Valley. Setelah melihat Liu Ming, mereka membungkuk padanya, dan Liu Ming melakukan hal yang sama. Kecuali orang-orang di Sky Biskin Valley, yang lainnya mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka harus menjadi pembudidaya pasukan kecil dan menengah dari seluruh hutan belantara selatan. Salah satunya adalah pria kekar berambut merah, seorang kultivator tahap Real Pellet State. Liu Ming memiliki kesan mendalam tentang dia. Itu adalah pembudidaya dari Brown Dragon Mountain. Termasuk Liu Ming, ada total 4 pembudidaya Real Pellet State, dan sisanya semua murid periode kristalisasi. Karena Tuan Liu juga telah tiba, kita akan bergerak sekarang. Tim lain sudah berangkat, kata Si Ho setelah melihat sekeliling. Orang-orang yang hadir tentu saja tidak keberatan. Saat berikutnya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju gurun. Setelah lebih dari 10 hari, Liu Ming dan timnya akhirnya sampai di tepi gurun selatan setelah perjalanan panjang. Liu Ming mendongak dan melihat gurun tak berujung di depannya. Butiran pasirnya berwarna kuning dan hitam. Pada saat ini, seluruh gurun dilanda badai yang bergolak. Balok angin naik ke langit dari waktu ke waktu, berputar-putar dengan liar. Pasir hitam dan debu yang menutupi langit hampir menutupi sebagian besar langit, membuat orang merasa gelap. Baru pada saat itulah Liu Ming memahami apa yang disebut hari pasir hitam.
Badai pasir hitam mulai mengamuk. Kita dapat menggunakan ini untuk menyembunyikan jejak kita. Menurut Intel, badai pasir yang keras ini juga akan memengaruhi kemampuan persepsi klan serangga neraka, tetapi jangan lengah. Cobalah untuk menahan aura Anda di sepanjang jalan. Bagaimanapun, ini adalah misi infiltrasi. Oke, ayo pergi. Si Ho menoleh ke yang lain dan berkata demikian, lalu dia berubah menjadi cahaya kuning dan terbang ke dalam badai pasir hitam. Semua orang saling memandang dan melemparkan seni mistik satu demi satu, menahan fluktuasi kekuatan spiritual pada mereka, hanya melepaskan lapisan cahaya pelindung terhadap badai pasir. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Si Ho. Sepanjang jalan, di bawah deteksi kuat Si Ho, semua orang melewati tempat berkumpulnya klan serangga neraka satu demi satu. Namun, saat mereka memasuki gurun semakin dalam, pemandangan di sekitarnya juga berubah. Karena badai pasir, jarak pandang di sekitarnya sudah sangat kabur. Matahari di atas hampir hilang. Pasir hitam mengeluarkan suara berderak saat mengenai lampu pelindung mereka. Liu Ming dapat dengan mudah mengisolasi badai pasir hitam dengan lapisan tipis udara hitam. Seperti yang dikatakan Si Ho, pembudidaya lain tidak berani menggunakan senjata ajaib dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam menghadapi badai pasir hitam yang ganas, beberapa pembudidaya real pellet state baik-baik saja, tetapi para pembudidaya periode kristalisasi itu tampak berat setelah waktu yang lama. Si Ho yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang ke arah orang-orang di belakangnya, lalu dia melambai dan melepaskan bendera kuning kecil. Bendera kecil ini cerah dan berkilau. Itu ditutupi dengan lingkaran cahaya kuning gelap. Saat Si Ho meluncurkan simbol ke dalamnya, kabut kuning menyebar dan menyelimuti para pembudidaya di dalamnya. Begitu badai pasir yang mengamuk menyentuh kabut kuning ini, mereka menghilang dalam sekejap. Semua orang langsung merasa lega. Liu Ming juga terkejut. Kabut kuning ini terlihat sangat tidak mencolok, tetapi mampu mengisolasi badai pasir dengan mudah, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan sangat minim. Sulit untuk diperhatikan dalam badai pasir ini. Ini adalah bendera pasir tersembunyi. Meskipun itu bukan harta langka, itu berguna untuk menutupi fluktuasi kekuatan spiritual. Si Ho melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, semua orang sangat gembira dan berterima kasih kepada Si Ho satu demi satu. Kalian asteris. Akan ada pertempuran yang sulit menunggu kita nanti. Si Ho mencibir dan melambaikan tangannya. Bendera pasir tersembunyi membawa semua orang ke dalam badai pasir. Setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam badai pasir hitam yang luas. Gurun-gurun selatan sangat luas, meliputi area seluas 100.000 mil. Liu Ming dan yang lainnya terbang lebih dari setengah hari sebelum mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka. Pasir dan batu hitam mengalir ke arah mereka seperti semburan. Bahkan dengan perlindungan kabut kuning, riak muncul dari waktu ke waktu. Mereka menjadi lebih berhati-hati, terus-menerus menyesuaikan rute mereka untuk menghindari beberapa serangga klan serangga neraka. Untungnya, pasir hitam sudah sangat padat di sini, dan kecepatannya sangat cepat, menutupi jejak rombongan. Efek penyembunyian dari Hidden Sand Banner sangat signifikan. Bahkan klan serangga neraka sangat dekat, mereka tidak bisa melihat mereka dalam badai pasir hitam ini. Bahkan ada satu waktu ketika lusinan serangga raksasa klan serangga neraka terbang kurang dari 100 meter dari Liu Ming dan tim, tetapi mereka gagal menemukan keberadaan mereka. Dalam kabut kuning, semua orang tampak khusyuk, selalu waspada dengan situasi sekitar. Ketika mereka terbang di atas gundukan pasir besar setinggi lebih dari 30 meter, Liu Ming terkejut. Di depan bukit pasir, bayangan hitam besar berbulu halus bergerak lurus ke arah mereka dengan sangat cepat. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya hitam. Dia melihat serangga raksasa setinggi 20 meter melalui badai pasir hitam. Dibandingkan dengan serangga hitam sebelumnya, yang satu ini sedikit lebih kecil, tapi masih merupakan serangga real pellet state. Namun, serangga ini sangat aneh. Itu memiliki dua kaki belakang yang sangat kuat, dan karapas kuning hitam memancarkan beberapa jus hijau dari waktu ke waktu. Pasir hitam yang menerpa langsung berubah menjadi asap hijau. Itu memiliki tiga mata yang sangat menonjol di kepalanya seolah-olah mereka akan jatuh dari kepalanya. Itu terlihat sangat menakutkan. Kepalanya seperti belalang sembah. Saat ia menendang kaki belakangnya, ia langsung maju puluhan meter seolah-olah terbang.
Setiap lompatan meninggalkan dua lubang besar di tanah berpasir. Badai pasir yang ganas di sekitarnya tidak mempengaruhi pergerakannya sama sekali. Serangga neraka besar ini muncul tiba-tiba, dan semua orang tidak punya waktu untuk menghindarinya. Serangga itu sudah muncul kurang dari 90 meter di depan mereka. Cahaya dingin melintas di tiga matanya. Itu melengking dan menginjak tanah dengan kaki belakangnya, berubah menjadi cahaya yang ganas. Si Ho mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya, dan bendera kuning kecil di atas kepalanya bersinar terang. Area kabut kuning meningkat 10 kali lipat, menutupi serangga raksasa ini juga. Bunuh serangga ini. Jangan menarik perhatian hellish insect lainnya. Si Ho memberi perintah, tapi dia tidak menyerang. Setiap gerakan kultivator negara surgawi akan membawa fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat. Itu akan lebih mungkin menarik perhatian hellish insects lainnya. Ketika para pembudidaya lain mendengar kata-kata itu, mereka semua pergi untuk mengelilingi hellish insect berbentuk belalang. Itu sama sekali tidak peduli dengan kabut kuning di sekitarnya. Itu berubah menjadi hantu hitam dan terbang menuju Liu Ming terdekat. Kaki depan menebas ke arah Liu Ming. Liu Ming mendengus, lalu dia muncul di belakang serangga itu dengan kabur dan meluncurkan bayangan tinju hitam ke arah kepalanya. Sebelum kepalan itu menyentuh serangga raksasa itu, tekanan kepalan tangan yang mencekik melanda terlebih dahulu. Serangga raksasa itu juga terkejut, tetapi reaksinya cepat. Itu membungkuk tubuhnya, mencoba menghindari tinju. Namun, bayangan tinju hanya mengikuti serangga raksasa saat mengelak dan memukul kepalanya. Serangga raksasa itu terkejut. Sebelum bayangan tinju menyentuh kepalanya, lapisan cahaya hitam langsung muncul. Cahaya hitam yang terkondensasi dengan tergesa-gesa tampak lemah. Suara teredam. Perisai cahaya hitam hancur, dan serangga raksasa itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan besar. Butuh 8 langkah mundur. Darah memercik keluar dari kepalanya seketika. Bab 1126, Pengaturan Arai. Akibatnya, sebelum belalang raksasa itu bisa menstabilkan tubuhnya, bayangan hitam yang diubah oleh Liu Ming muncul lagi di depan. Hantu kepala harimau besar diluncurkan bersamaan dengan raungan harimau yang memekakkan telinga, lalu mengenai kepala yang tak berdaya itu lagi. Retak. Petik 2. Kepala mantis raksasa terbagi menjadi beberapa kelopak seperti semangka. Darah hijau yang menjijikkan menyembur keluar seperti mata air. Itu mengayunkan cakarnya secara acak sebelum jatuh mati ke tanah. Dari saat belalang raksasa menyerang Liu Ming hingga Liu Ming membunuhnya dengan kecepatan kilat, itu hanya 3 detik. Kecuali untuk 2 suara tinju tumpul, hanya badai pasir hitam bersiul yang bisa terdengar. Penggarap lainnya baru sadar kembali sampai sekarang. Mereka tidak bisa campur tangan sama sekali. Yang lainnya semua terkejut, dan bahkan mata Si Ho penuh kecemerlangan. Melihat belalang raksasa yang jatuh, Liu Ming segera melemparkan totem Chehuan. Seekor banteng hijau besar berputar keluar. Itu menyemburkan cahaya hijau untuk membungkus bangkai dan menariknya ke dalam perutnya. Setelah pola hijau berkedip beberapa kali, bangkainya menghilang tanpa bekas. Setelah melihat medan perang, Liu Ming mengangguk puas. Setelah menonaktifkan Chehuan, dia berbalik dan terbang menuju Si Ho. Kontrol Liu dalam kekuatan serangan begitu halus. Saat mengisi serangan, Anda dapat meminimalkan fluktuasi kekuatan spiritual ke level terendah. Apakah benda yang Anda lepaskan pada akhirnya semacam seni totem? Itu bisa langsung melahap klan serangga neraka. Pria kekar berambut merah itu menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming dan bertanya. Ya, ini memang seni mistik totem khusus yang saya peroleh secara kebetulan. Itu hanya efektif melawan serangga raksasa ini. Liu Ming berkata dengan samar. Pada konferensi Tianmen hari itu, monster klan serangga neraka pernah menyebut totem Chehuan miliknya sebagai dewa penerangan, dan dia sangat takut akan hal itu. Sekarang dia mencobanya hari ini, totem Chehuan masih bisa dengan mudah melahap serangga neraka. Oke, ini sudah larut. Ayo berangkat dengan cepat. Saya khawatir klan serangga neraka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Transmisi suara Si Ho terdengar di telinga semua orang. Mereka segera terus bergerak maju. Dengan kejadian mendadak ini, untuk jangka waktu setelah itu, mereka sedikit memperlambat kecepatan mereka. Lagi pula, serangga neraka ada di mana-mana di gurun ini. Jika ditemukan, semua upaya sebelumnya sia-sia. Dalam 2 hari berikutnya, di bawah perlindungan kabut kuning,
Meskipun mereka bertemu dengan beberapa serangga neraka yang aneh di jalan, mereka melewati serangga tanpa risiko apapun. Siang hari di hari ketiga, mereka sampai di gundukan pasir setinggi 30 meter. Itu seharusnya menjadi lokasi yang disimpulkan oleh Penatua Yao untuk memasang jebakan. Si Ho berhenti, melihat gundukan pasir di depan dan berkata dengan suara yang dalam. Liu Ming berdiri di belakang tim. Melihat ke depan, angin kencang dan peluitnya nyaring. Badai pasir sekarang bahkan lebih merajalela daripada saat mereka baru saja memasuki gurun pasir. Di dekat bukit pasir yang tinggi, bukit pasir kecil berubah posisi dalam badai pasir hitam. Ketika badai menghantam bukit pasir kecil, itu akan berubah menjadi naga angin yang lebih besar. Pasir dan batu yang beterbangan membuat orang tidak mungkin mendekat. Si Ho tampaknya tidak peduli tentang ini. Dia mengeluarkan selembar giok peta dan meletakkannya di dahinya untuk memeriksa lokasinya. Kemudian, dia mengibarkan bendera kuning kecil. Sosoknya berubah menjadi awan kabut kuning, terbang ke puncak gundukan pasir dan melepaskan cahaya kuning pekat. Dalam sekejap mata, perisai kabut kuning menyelimuti radius hampir 300 meter di sekitar gundukan pasir. Sama seperti semua orang melihat dengan sungguh-sungguh pada perisai kabut kuning, sosok kekar keluar dari kabut kuning di udara. Setelah beberapa kedipan, Si Ho muncul di depan semua orang. Dia memegang susunan piringan segi 8 kuning di tangannya. Pada susunan piringan segi 8, ada titik cahaya kuning seukuran ibu jari di tengahnya, yang berkedip-kedip. Itu terlihat sangat misterius. Di dalam tim, 8 pembudidaya periode kristalisasi segera keluar, 4 dari mereka mengenakan jubah putih Sky Biskin Valley, dan sisanya berpakaian berbeda, tetapi mereka semua memegang bendera segitiga kuning kecil dan susunan cakram melingkar di tangan mereka. Meskipun saya menggunakan bendera pasir tersembunyi untuk mengatur arah pasir tersembunyi, yang seharusnya cukup untuk menutupi semua gerakan saat mengatur arah pasir jatuh, tetapi untuk berjaga-jaga, harap waspada. Si Ho menggosok susunan piringan segi 8 di tangannya dan berbicara kepada 4 pembudidaya Real Pellet State dan Liu Ming. Senior Si Ho, jangan khawatir. Pria kekar berambut merah itu segera menangkupkan tinjunya. Secara alami, Liu Ming dan yang lainnya juga menanggapi dengan penegasan, kemudian mereka berubah menjadi 4 lampu pelarian dan menuju ke 4 tepi kabut kuning. Melihat ini, Si Ho berbicara kepada 8 pembudidaya periode kristalisasi. Oke, semuanya, mari kita mulai. Ya, 8 pembudidaya periode kristalisasi berbicara serempak. Mereka membentuk 4 kelompok 2 orang, terbang ke 4 arah, berhenti sekitar 300 meter dari Si Ho dan mulai mengatur barisan. Melihat ini, Si Ho mulai melantunkan mantra. Setelah membuat gerakan dengan kedua tangan, sekelompok cahaya kuning muncul dari susunan piringan segi 8 dan melayang tidak pasti di atas kepalanya. Di tepi timur kabut kuning, Liu Ming melepaskan pikiran surgawi untuk mengawasi gerakan di sekitarnya dan mengamati kemajuan pengaturan susunan secara bersamaan. 8 murid periode kristalisasi ini semuanya adalah penyihir susunan yang dipilih oleh aliansi yang mahir dalam susunan. Mereka telah dilatih oleh tetua Yao dari Sekte Senmorph, jadi seharusnya tidak sulit bagi mereka berdua untuk membuat sub-arai. Hanya dalam waktu setengah jam, 4 susunan kecil yang bersinar dengan aura kuning terbentuk. Pada saat ini, gugus lampu kuning di atas kepala Si Ho menjadi jernih dan padat. Gurun mini bisa dilihat di dalamnya. Segera, bendera segitiga kecil di tangan 8 pembudidaya periode kristalisasi di 4 arah melambai pada saat yang sama, dan 4 perisai cahaya kuning dengan luas 90 meter muncul di sekitar mereka. Pada saat ini, Si Ho melantunkan dan meluncurkan simbol dengan 10 jari ke dalam gugus lampu kuning. Setelah klaster lampu kuning bergetar hebat, sinar lampu kuning ditembakkan dan terhubung dengan 4 arah kecil. Setelah 15 menit, susunan pasir jatuh pada dasarnya sudah diatur. Selama periode ini, tidak ada kelainan. Melihat semuanya berjalan begitu lancar, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Setelah menyiapkan formasi pasir jatuh, Si Ho memerintahkan 8 pembudidaya untuk membuat susunan pelindung di sekitar susunan pasir jatuh. Setelah melakukan ini, Si Ho mengumpulkan semuanya melalui transmisi suara. Oke, susunannya sudah diatur. Sekarang kita hanya perlu menunggu Valencent Arise di 3 tempat lainnya untuk dikerahkan sebelum fusi dapat dimulai. Si Ho mengeluarkan arai di segi 8.
Pola bintang 4 telah muncul di Larikdis, 3 bintang tampak redup, dan hanya 1 bintang yang memancarkan cahaya redup. Liu Ming melirik susunan dis di tangan Si Ho, lalu dia menarik pandangannya, berjalan ke samping, dan duduk dengan lutut disilangkan. Dia menyebarkan pikiran surgawinya untuk waspada terhadap situasi di sekitarnya. Para pembudidaya lainnya juga menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit, mungkin mereka beruntung atau arai pasir tersembunyi Si Ho benar-benar menakjubkan. Meskipun beberapa serangga neraka lewat, mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di sini. Pada susunan piringan di tangan Si Ho, 2 bintang juga menyala satu demi satu, namun bintang terakhir masih terlihat redup, yang membuat Si Ho mengerutkan kening dan terus mondar-mandir. Melihat ini, orang banyak juga merasa tidak nyaman. Lagi pula, hanya setelah semua 4 arai hebat berhasil diaktifkan, mereka dapat bergabung ke dalam Super Valencent Arai dan memberikan pukulan fatal ke klan serangga neraka di padang pasir. Setelah setengah jam, bintang besar terakhir akhirnya menyala. Oke, 3 susunan pasir jatuh lainnya telah ditetapkan. Aktifkan arai pasir jatuh segera. Melihat ini, Si Ho berkata dengan keras dengan gembira. 8 penyihir arai sudah mulai menyalurkan peralatan arai di tangan mereka untuk mengaktifkan arai dis. Setelah arai diaktifkan, itu pasti akan menarik sejumlah besar serangga neraka. Kalian semua harus siap. Si Ho berbicara dengan Liu Ming dan 4 pembudidaya Real Pellet State lainnya, lalu dia meluncurkan beberapa bendera kuning. Bendera itu seperti makhluk hidup, perlahan terbang dengan Si Ho sebagai pusatnya. Si Ho meneriakkan dan meluncurkan simbol ke dalam susunan cakram segi 8. Gurun kecil di atas kepalanya berdengung dan menembakkan sinar kuning ke langit. 8 penyihir arai juga mulai meluncurkan simbol ke bendera di depan mereka secara terus-menerus, 4 sub-arai juga memancarkan 4 berkas cahaya. 5 sinar cahaya berkumpul di satu tempat di langit, berubah menjadi sinar keemasan seolah menembus badai pasir hitam. Sinar itu sangat tinggi sehingga tidak bisa dilihat. Pasir di sekitarnya tampak sedikit kesal. Ledakan. Saat sinar keemasan, suara siulan dari badai pasir di sekitarnya menjadi lebih kuat. Liu Ming dan yang lainnya sedikit terkejut. Gerakan sebesar itu pasti akan ditemukan oleh Hellish Insects. Si Ho tampak serius. Dia melafalkan mantra yang tidak jelas dengan sangat cepat sambil mengubah gerakan dengan cepat. Gelombang halo mantra terjalin di sekitar susunan cakram segi 8. Bab 1127, Situasi Genting. Sinar cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan, dan semburan siulan keluar. Si Ho mengubah gerakan dan melambaikan satu tangan, 20 labu emas seukuran kepalan tangan muncul, memancarkan gelombang bumi yang keras menandakan fluktuasi kekuatan spiritual. Itu adalah Sengater God dari Sekte Senmorph. Dia menunjuk, dan 20 labu emas terbang ke sinar emas. Ledakan. Api kuning muncul dari sinar keemasan, membungkus 20 Sengater Gods. Segera, permukaan labu pengumpul pasir mulai terkelupas perlahan, memperlihatkan pasir keemasan yang sangat halus di dalamnya. Sumber dari kekuatan spiritual atribut bumi yang kuat adalah pasir emas ini, yang juga merupakan esensi pasir yang disempurnakan oleh Sekte Morph Pasir selama ribuan tahun. Pasir keemasan perlahan meleleh di dalam api, tapi sepertinya butuh banyak waktu untuk mencair sepenuhnya. Sinar cahaya keemasan telah diintegrasikan ke dalam esensi pasir, dan cahaya itu telah berkembang kembali. Pada saat yang sama, di lembah terpencil yang dikelilingi oleh pasir gurun yang bergulung, sinar emas besar lainnya muncul dari lembah dan melesat langsung ke langit. Di lembah, Tetua Agung Savage Emas melantunkan sambil meluncurkan simbol. Di tanah, lebih dari selusin pembudidaya hutan belantara selatan dengan kostum berbeda sedang menunggu dengan ekspresi serius, tetapi pakaian mereka tampak rusak. Di lembah, lembah itu dipenuhi bebatuan, dan anggota tubuh serangga raksasa yang patah juga terlihat. Tampaknya orang-orang ini dikepung oleh banyak serangga neraka saat menyiapkan susunan, tetapi mereka semua telah ditangani. Golden Savage Great Elder menghentikan mantra dan melambaikan tangannya. Satu demi satu, labu pengumpul pasir emas terbang keluar dan bergabung menjadi sinar emas. Ada sinar cahaya keemasan yang menyilaukan pada berkas cahaya keemasan, membuat badai pasir di sekitarnya melonjak. Pada saat ini, di gurun yang diselimuti badai pasir hitam ke segala arah, terdengar jeritan tak berujung. Di tengah oasis gurun, berkas cahaya keemasan yang sama naik ke langit. Namun, lingkungannya tidak tenang.
Serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah seperti air pasang. Di sekitar susunan emas, lebih dari 10 murid periode kristalisasi dari Sekte Morph Pasir dipimpin oleh 4 pembudidaya Real Pellet State, melawan serangga neraka. Banyak mayat serangga neraka telah ditumpuk di dekat barisan. Pertempuran tampaknya telah berlangsung untuk sementara waktu. Namun, di bawah gelombang serangan Hellish Insect, pembudidaya manusia ini secara bertahap tidak dapat menghentikan serangan tersebut. Di udara, tetua Yao Sekte Sen Morph tampak cemas. Dia buru-buru melantunkan, dan 20 Golden Sen Gater Gods dilemparkan ke sinar emas. Lalu dia meraih dengan tangan. Tangan abu-abu besar lainnya yang dipadatkan dengan pasir abu-abu menghancurkan labu pengumpul pasir ini dalam tekanan. Dengan keras, pasir menyatu menjadi berkas cahaya kemasan. Dia meluncurkan beberapa simbol lagi untuk menstabilkan cahaya kemasan. Penatua Yao akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan melemparkan awan hitam. Awan hitam menyebar dengan cepat di udara. Di antara awan hitam, kilat menyambar, membuat semburan suara gemuruh. Ledakan, petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang Hellish Insects di sekitarnya. Serangga neraka dalam radius 300 meter pecah, berubah menjadi hujan darah. Tekanan pada murid-murid Sekte Sen Morph berkurang, tapi sebelum mereka bisa santai, raungan pelan datang dari lautan serangga. Raungan itu sepertinya mampu menembus tubuh seseorang. Udara sejuk naik dari para murid Sen Morph Sect. Penatua Yao juga terkejut. Lautan serangga berjatuhan dan membuka jalan. Serangga neraka kuning setinggi 30 meter terbang perlahan. Tidak, serangga neraka surgawi. Wajah Penatua Yao tampak pucat. Di cekungan besar lainnya di gurun, angin hitam yang kencang berkibar ke segala arah. Kecuali sinar keemasan yang naik ke langit, mustahil untuk melihat apapun. Di sinar keemasan, pasir halus keemasan terbungkus api, perlahan meleleh. Penatua Feng Gunung Cedi dan lebih dari selusin pembudidaya menjaga di sekitar cahaya keemasan dengan ekspresi serius. Di kejauhan, sejumlah besar titik cahaya terbang ke arah mereka. Di mana Liu Ming dan yang lainnya berada, arai pasir jatuh hanya diaktifkan selama beberapa detik, lalu suara gemuruh mengalir ke arah arai. Liu Ming tampak serius. Dalam pemikiran surgawinya, gelombang besar serangga neraka bergegas menuju susunan pasir jatuh. Bahkan tanah di bawah kakinya tampak bergetar. Di udara, wajah Si Hou menjadi muram. Dia buru-buru melantunkan mantra yang tidak jelas dan meluncurkan simbol dari tangannya. Berdengung, 4 sinar hitam muncul di sekitar susunan pasir jatuh, segera membentuk tirai cahaya pertahanan hitam. Liu Ming dan yang lainnya diselimuti bersama dengan seluruh susunan pasir jatuh. Setelah Si Hou melakukan ini, serangga neraka mulai muncul dari badai pasir hitam. Begitu serangga neraka ini melihat mereka, mereka menjerit kegirangan dan bergegas dari segala arah. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya Real Pellet State lainnya juga terlihat khusyuk. Mereka menatap musuh dengan saksama. Liu Ming memberi isyarat dan menyebarkan lapisan udara hitam di sekelilingnya. Saat mereka berempat hendak bergerak, suara Si Hou tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Liu Ming tiba-tiba berhenti. Saat dia mendongak, ada botol batu giok hitam setinggi 1 orang di depan Si Hou. Botol ini berwarna hitam seperti tinta, tetapi tertulis dengan rune merah api yang pekat. Setelah diaktifkan dengan kekuatan spiritual, itu memancarkan gelombang api. Tekanan spiritual yang sangat panas menyebar. Si Hou baru saja menepuknya dengan 1 tangan, dan botol giok itu melepaskan sutra kristal merah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi radius 300 meter di sekitar susunan. Kemudian, sutra kristal merah pecah, berubah menjadi api merah. Dalam sekejap mata, dalam radius 300 meter di sekitar arai, itu berubah menjadi lautan api yang menghanguskan. Dalam api merah, pasukan klan serangga neraka mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan mereka berguling-guling di tanah dengan suara mendesis. Bahkan dengan cangkang keras dari Hellish Insects ini, mereka tidak bisa melawan sedikit pun. Hanya dalam beberapa detik, serangga neraka pertama yang menyerbu lautan api berubah menjadi gumpalan asap hijau. Di lingkaran pertahanan hitam, Liu Ming terkejut. Api merah ini mengandung suhu tinggi yang bahkan tidak bisa dilawan oleh serangga neraka periode kristalisasi. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka juga sangat gembira.
Setidaknya masih ada beberapa jam sebelum Valencent Arai selesai menyempurnakan esensi pasir. Selama periode ini, Anda harus menjaga Arai sampai akhir. Tidak boleh ada kesalahan. Suara Si Ho terdengar di telinga Liu Ming dan yang lainnya. Dipahami. Mereka menjawab serempak. Mereka melemparkan senjata dan jimat spiritual mereka, menunggu musuh. Si Ho mengangguk. Dia terus mengontrol botol giok hitam dan memancarkan api merah ke segala arah. Kisaran lautan api menyebar lebih luas. Serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lautan api. Setidaknya tidak kurang dari beberapa ribu. Mereka terus-menerus berkeliaran di sekitar lautan api, tetapi mereka takut dengan amukan api dan tidak berani maju. Setelah mengembara beberapa saat, terdengar suara mendesis aneh di suatu tempat di lautan serangga, lalu lautan serangga membuka jalan, 5 serangga raksasa yang jelas merupakan serangga hellish peringkat tinggi muncul. Serangga neraka ini memiliki bentuk yang berbeda. Beberapa panjangnya lebih dari 30 meter, dan beberapa hanya beberapa meter, tetapi mereka semua telah mengubah wajah manusia dan memancarkan aura tahap pelet nyata. Hati-hati, api penyucianku mungkin tidak menghentikan serangga neraka peringkat tinggi. Si Ho mengingatkan melalui transmisi suara. Tepat setelah dia mengingatkan, perubahan terjadi. Mengaum, Real Pellet State Hellish Insect berbentuk kelabang hitam mengeluarkan suara gemuruh. Lapisan cahaya hitam yang tebal tiba-tiba menyala di tubuhnya dan mengembun menjadi lingkaran cahaya pelindung yang tebal, lalu langsung menuju lautan api ke arah mereka. 4 serangga neraka negara pelet nyata lainnya juga memiliki lampu pelindung tebal di sekitar tubuh mereka sebelum mengisi daya. Segera setelah serangga neraka peringkat tinggi ini melangkah ke lautan api, api merah terjerat ke arah serangga neraka negara pelet nyata ini seolah-olah mereka adalah spiritual. Lampu pelindung pada serangga neraka Real Pellet State dengan cepat meleleh di bawah api merah, tetapi lampu pelindung terus menyala. Meskipun api merah mematikan, mereka masih diblokir, tidak memberikan kerusakan pada serangga neraka negara pelet nyata. Dalam sekejap mata, serangga neraka negara pelet nyata ini melewati lautan api dan bergegas ke barisan pertahanan hitam. Melihat adegan ini, Si Ho dengan cepat melantunkan mantra. Sebuah bendera hitam berkibar di tangannya. Dengan lambaian, susunan hitam berdengung. Satu demi satu sinar hitam tebal ditembakkan ke Real Pellet State Hellish Insects. Kecuali untuk Hellish Insect seperti kumbang yang karapasnya retak, keempatnya hanya terdorong ke belakang. Aku ingin mengendalikan lautan api untuk menangani serangga neraka di luar, jadi aku tidak bisa berbuat banyak. Aku akan meninggalkan kalian untuk berurusan dengan Hellish Insects ini. Melihat ini, Si Ho menghela nafas dan menginstruksikan Liu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, 4 serangga neraka Real Pellet State bergegas lagi di lautan api. 4 pembudidaya Real Pellet State, termasuk Liu Ming, juga melemparkan senjata mereka dan bergegas ke arah mereka. Bab 1128, Momen Genting. Pria kekar berambut merah terbang ke udara dan melambaikan lengan bajunya. Wah, segel persegi perak berputar keluar. Seekor naga coklat yang hidup terukir di atasnya. Dalam sekejap, segel itu langsung berubah menjadi selusin meter. Semburan guntur datang darinya. Itu meninggalkan jejak afterimages dan menabrak Hellish Insect seperti laba-laba hijau. 2 lainnya masing-masing juga melemparkan sekop bulan sabit coklat dan sepasang palu meteor biru. Keduanya bertarung dengan Hellish Insect yang besar masing-masing. Mengetahui karakteristik klan serangga neraka ini, mereka tidak menggunakan mantra. Sebagai gantinya, mereka menggunakan senjata spiritual yang memberikan kerusakan fisik terhadap klan serangga neraka ini. Di sisi lain, Liu Ming melintas dengan cahaya hitam dan menyerbu ke arah serangga neraka kelabang hitam. Dia membuat gerakan pedang dan melemparkan pedang roda pahit. Pedang roda pahit bersinar terang, lalu berubah menjadi pedang ungu raksasa sepanjang 90 meter dan menebas Hellish Insect. Kelabang Hellish Insect mendengus dan menembakkan cahaya hitam pekat untuk melawan pedang ungu raksasa itu. Secara bersamaan, itu mengguncang dan meluncurkan puluhan bilah angin hijau dari 2 baris kakinya. Liu Ming melambaikan satu tangan dan dengan cepat bernyanyi. Udara hitam melonjak keluar di tengah semburan suara retak tulang yang lembut. Udara hitam mengembun menjadi perisai bundar dengan pola tulang bersilangan. Pupus. Bila angin hijau dari kelabang Hellish Insect menghantam perisai bundar satu demi satu, tetapi perisai bundar itu tidak terluka. Segera setelah itu, Liu Ming membentuk gerakan aneh sebelum meluncurkan beberapa udara hitam dari jarinya.
Semua udara hitam menyapu bagian atas kepala kelabang hellish insect, dan mereka meledak pada saat bersamaan. Di tengah kabut hitam yang bergulung, sebuah penjara tulang putih besar muncul dan menutupi setengah dari serangga neraka kelabang di dalamnya. Begitu kelabang hellish insect diselimuti oleh penjara tulang, raungan marah terdengar. Tubuhnya yang besar berjuang dengan panik, mencakar penjara tulang dengan kakinya yang tak terhitung jumlahnya. Penjara tulang putih itu bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Itu akan runtuh pada saat berikutnya. Mata Liu Ming berkedip. Dia baru saja menyadari teknik penjara tulang tidak lama. Dia tidak bisa mempraktikkannya sampai alam yang sempurna, jadi itu tidak bisa menahan kelabang hellish insect ini terlalu lama. Namun, momen ini sudah cukup. Dengan gerakan pedang roda pahit melengking dan memancarkan cahaya yang kuat, menghancurkan sinar hitam yang kehilangan dukungan kekuatan spiritual. Kemudian dia mengetukkan jarinya dengan cepat ke pedang raksasa ungu itu beberapa kali. Pedang raksasa ungu mengeluarkan peluit lembut, lalu 32 hantu ungu raksasa muncul. Hantu itu terbungkus busur petir ungu. Seketika, radius sekitar 300 meter ditutupi oleh hantu pedang ungu raksasa. Mereka mengerumuni kelabang hellish insect yang dijebak oleh penjara Bond. Niat pedang yang luar biasa segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Tidak hanya pembudidaya real pellet stat, tetapi Si Ho juga melihat dengan pandangan sekelilingnya. Ratapan datang dari lampu pedang ungu yang berputar, lalu tiba-tiba berakhir. Liu Ming meluncurkan sebuah simbol, dan cahaya pedang ungu menghilang dalam sekejap. Pedang terbang ungu kembali ke tangan Liu Ming. Tubuh besar kelabang hellish insect telah dipotong menjadi beberapa bagian. Itu benar-benar mati. Seluruh prosesnya mulus seperti air mengalir, yang mengejutkan yang lain. Adapun pertempuran lainnya, kecuali pria kekar berambut merah yang masih unggul, dua pertempuran lainnya menemui jalan buntu. Di atas susunan pasir jatuh, Si Ho sangat gembira melihat ini. Semakin kuat kekuatan magis Liu Ming, semakin tinggi kemungkinan memblokir hellish insect. Pada saat ini, Liu Ming bergerak dan terbang ke arah pria berjubah abu-abu yang bertarung dengan serangga neraka negara pelet nyata. Pedang roda pahit telah ditembakkan lebih dulu, berubah menjadi hantu pedang ungu pekat. 10 menit kemudian, dengan dukungan Liu Ming, 4 serangga neraka negara pelet nyata, yang telah melewati lautan api, dipenggal satu persatu. Pada saat ini, serangga neraka negara pelet nyata lainnya yang ditutupi dengan karapas ungu muncul di luar lautan api. Setelah berputar-putar di udara untuk beberapa saat, ia tiba-tiba memekik ke arah hellish insect peringkat rendah di bawah. Pekikan itu menyebabkan lingkaran riak kecil yang terlihat dengan mata telanjang di udara, menyebar di lautan serangga. Di arah lain, ada beberapa pekikan serupa dan lingkaran suara gemuruh. Liu Ming buru-buru menyalurkan rahasia tulang neraka secara diam-diam, dan lapisan tebal udara hitam keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Tapi segera, ada sedikit kejutan di wajahnya. Pekikan itu tidak tampak seperti serangan mental karena tidak menimbulkan perasaan khusus. Hati-hati di luar. Tiba-tiba, suara Si Ho terdengar. Liu Ming melirik keluar lautan api. Serangga hellish yang mendengar pekikan melengking merajalela. Mata mereka bahkan merah darah. Adegan berikut membuat Liu Ming dan yang lainnya terpana. Serangga neraka tiba-tiba menggigit satu sama lain dengan panik. Untuk sesaat, darah memercik di sekitar lautan api, dan anggota tubuh serta bagian tubuh yang patah menari-nari di langit. Bau darah yang menjijikkan dengan cepat menyebar. Serangga neraka saling melahap dengan kecepatan yang mencengangkan. Pria kuat berambut merah dan yang lainnya tampak terkejut. Liu Ming mengingat adegan hellish insects saling menelan di tanah perbukitan sebelumnya. Setelah melahap satu sama lain, serangga neraka ini tidak hanya dapat memulihkan luka mereka, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kultivasi mereka. Memikirkan hal ini, Liu Ming segera mengingatkan dengan lantang. Hati-hati, serangga neraka ini bisa memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap satu sama lain. Pria kekar berambut merah dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Liu Ming. Serangga neraka yang tersisa setelah saling melahap memiliki cahaya berdarah di tubuh mereka. Tubuh mereka telah meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mereka masih melahap serangga neraka lainnya dengan panik. Tidak lama kemudian, lebih dari serangga neraka yang berkumpul di sekitar lautan api menghilang, digantikan oleh selusin serangga neraka seperti ulat sutera. Masing-masing serangga neraka ini seukuran bangunan 3 lantai.
Mereka memiliki cahaya merah darah yang aneh di sekitar mereka. Mata mereka juga penuh dengan cahaya haus darah, terlihat sangat ganas. Murid Liu Ming menyusut. Masing-masing dari selusin serangga hellish serangga memancarkan tekanan spiritual tidak kurang dari kultivator tahap real pellet state selanjutnya. Mengaum, serangga neraka berdarah mengeluarkan erangan, lalu mereka bergerak menuju Liu Ming dan yang lainnya. Begitu mereka memasuki lautan api, lapisan cahaya berdarah segera naik di atas tubuh serangga neraka, mengisolasi api merah. Mereka juga secara tak terduga gesit, mencapai barisan pelindung hitam dalam sekejap. Arai hitam bersinar dan meledakkan sinar hitam ke arah hellish insects yang berdarah. Namun, hellish insect berdarah ini terdorong mundur sedikit setelah dipukul. Efeknya tidak terlalu ideal. Kamu harus bertahan. Sekarang susunan pasir jatuh telah mencapai saat kritis, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada saat ini. Si Ho berteriak pada Liu Ming dan yang lainnya, lalu dia terbang ke sinar emas. Para pembudidaya real pellet state seperti Liu Ming, pria kekar berambut merah, masih baik-baik saja, tetapi para pembudidaya periode kristalisasi ketakutan setengah mati melihat serangga neraka berdarah besar itu. Lebih dari selusin serangga neraka berdarah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dan terbang ke arah mereka dengan bau darah. Wajah Liu Ming tampak suram. Dia bergerak dan berhenti di depan dua serangga besar berdarah neraka. Dua serangga neraka berdarah langsung menggigit Liu Ming. Puf puf puf, serangkaian siulan terdengar. Serangga neraka berdarah menembakkan selusin bilah cahaya berdarah ke arah Liu Ming. Mata Liu Ming berkilat. Dia memberi isyarat, dan tiga manik-manik kuning muncul di hadapannya dengan sekejap. Mereka adalah senjata ajaib Mountain River Purse. Tiga mutiara sungai gunung melintas dan segera membesar 10 kali lipat, membentuk formasi segitiga di depannya. Semburan benturan logam terdengar. Bilah berdarah semuanya dipantulkan oleh tiga Mountain River Pearl. Tiga pembudidaya real pellet state lainnya, termasuk pria kekar berambut merah, harus menggunakan senjata spiritual pamungkas mereka untuk memblokir dua serangga neraka berdarah sendiri. Para pembudidaya periode kristalisasi itu sama sekali tidak berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan serangga neraka berdarah. Mereka bersembunyi di barisan pelindung dan meluncurkan selusin lampu untuk menahan tiga serangga neraka berdarah. Serangga neraka besar yang tersisa tidak mengepung Liu Ming dan yang lainnya, tetapi mereka terus-menerus menyerang barisan pelindung hitam. Untungnya, susunan pelindung hitam yang dipasang oleh Celestial State Si Ho kokoh. Di bawah bombardir dari hellish insects yang berdarah, sepertinya bisa mendukungnya untuk sementara waktu. Liu Ming melihat sekeliling, lalu tiba-tiba dia melambaikan tangan kanannya yang disimpan di dalam lengan bajunya. Cahaya pedang ungu diam-diam bergegas menuju hellish insect yang berdarah. Itu berubah menjadi 36 lampu pedang dan menyerang serangga neraka yang berdarah. Dentang-dentang, semburan percikan muncul di hellish insects yang berdarah. Bahkan dengan ketajaman pedang roda pahit, dia masih tidak bisa mematahkan karapas berdarah itu. Liu Ming tercengang. Dia memberi isyarat dan melepaskan dua mutiara sungai gunung lagi. Pada saat ini, ketika dua serangga neraka berdarah melihat bahwa bilah cahaya berdarah tidak efektif, mereka menyemburkan kabut darah yang menutupi radius 30 meter. Liu Ming hanya mencium bau darah, lalu kepalanya sedikit pusing. Dia segera memberi isyarat. Kabut kuning keluar dari mutiara sungai gunung, menutupi tubuhnya sepenuhnya. Bab 1129, Susunan Besar Sungai Gunung. Dia mempraktikkan teknik hantu, yang membuatnya memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun yin. Sekarang, dia hanya menghirup sedikit kabut darah, dan dia merasa sedikit pusing di benaknya. Ketika dia hendak menyalurkan teknik untuk menghilangkan kabut racun, lampu hijau melintas di bahunya, mengikuti rasa dingin yang beredar di tubuhnya. Pusing di benaknya langsung hilang. Che Huan, Liu Ming menepuk bahu kirinya dengan ringan, dan cahaya hijau yang menyilaukan keluar, berubah menjadi hantu banteng hijau yang hidup. Itu adalah fantasi Che Huan yang telah mencapai kondisi sempurna. Begitu Che Huan muncul, dia mendongak dan meraung seolah menyukai kabut darah di sekitarnya. Itu menyedot kabut darah ke mulutnya. Dua serangga neraka berdarah di depan terkejut. Melihat hantu banteng hijau, mereka sebenarnya mundur beberapa langkah. Hanya dalam 3 detik, hantu banteng hijau melahap kabut darah di sekitarnya, menggelengkan kepalanya, dan sepertinya masih belum puas. Itu berbalik, melihat kedua serangga neraka dan bergegas ke depan. Dua serangga neraka berdarah terkejut,
dan mereka ingin menghindar. Tapi Chehuan Totem secepat kilat. Itu telah membungkus serangga neraka berdarah di sebelah kiri dalam sekejap. Segera setelah cahaya berdarah dari Hellish Insect menyentuh lampu hijau, karapas berdarah yang keras itu berubah menjadi kabut merah tua di tengah suara mencicit dan dimakan oleh fantasi Chehuan. Serangga neraka berdarah menjerit kesakitan dan berjuang untuk melepaskan diri dari Chehuan. Tepat pada saat ini, Liu Ming muncul di atas serangga neraka berdarah dan menghancurkan kepalanya dengan dua mutiara sungai gunung di tangannya. Mountain River Purse telah menjadi berukuran selusin meter ketika mereka hendak mendarat di kepala Hellish Insect. Dua mutiara sungai gunung bergabung menjadi satu dalam sekejap, berubah menjadi mutiara raksasa kecil seperti gunung. Itu memancarkan ribuan sinar lampu kuning dan turun dengan tekanan berat. Hellish Insect yang berdarah itu terkejut. Itu buru-buru menyemburkan sinar merah tebal ke mutiara raksasa yang jatuh. Berdengung, sinar lampu merah itu biasa saja, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Mutiara raksasa itu bergetar saat dihentikan. Sedikit kejutan melintas di mata Liu Ming, lalu dia mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan tiga mutiara sungai gunung lainnya yang tergantung di sekelilingnya jatuh. Cahaya kuning menyala dan bergabung menjadi mutiara raksasa. Mutiara raksasa itu bersinar dan berubah menjadi gunung raksasa setinggi 30 meter. Bagian bawah gunung raksasa memancarkan lingkaran cincin kuning. Ledakan, sinar berdarah itu hancur, dan gunung kuning itu hancur di atas kepala serangga Hellish Insect. Serangga neraka yang berdarah hancur berkeping-keping sebelum bisa mengeluarkan suara. Setelah Liu Ming membunuh serangga neraka berdarah, dia langsung pergi ke serangga neraka berdarah lainnya yang telah melarikan diri ke tepi lautan api. Sebelum dia mendekat, hantu banteng hijau telah mengendalikan Hellish Insect dengan lampu hijau. Setelah 3 detik, nyaring terdengar, dan mayat kabur muncul di depan Liu Ming lagi. Dia meraihnya dengan satu tangan, dan gunung kuning itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi gunung mini seukuran telapak tangan. Dia bergegas menuju serangga neraka yang menyerang susunan pertahanan sambil melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Situasi saat ini jelas genting, 3 pembudidaya real pellet state lainnya berada dalam pertempuran yang sulit melawan Hellish Insects yang berdarah. Pria kekar berambut merah itu baik-baik saja. Mengandalkan fisiknya yang kokoh dan segel perak, dia dicocokkan secara merata dengan 2 serangga neraka berdarah. 2 pembudidaya real pellet state lainnya sudah terluka dalam kabut berdarah. Mereka dipaksa kembali lagi dan lagi. Cahaya yang dipancarkan oleh barisan pertahanan hitam juga telah banyak melemah. Lampu bergetar, dan para pembudidaya periode kristalisasi yang bersembunyi di barisan pertahanan tidak bisa berbuat banyak melawan selusin serangga neraka negara pelet nyata. Yang paling berbahaya adalah lautan api melemah karena tidak ada yang menyalurkan. Serangga neraka di luar juga menyadari situasi ini. Di bawah komando beberapa serangga neraka real pellet state, mereka menembakkan sinar cahaya ke lautan api. Periferal lautan api dibubarkan oleh rentetan Hellish Insects. Laut api menyusut sedikit demi sedikit. Liu Ming melihat semua ini, lalu dia melihat ke arah serangga neraka berdarah yang dengan gila-gilaan menyerang barisan dengan tatapan dingin. Dia melambaikan satu tangan, dan gunung mini itu bergegas keluar. Di atas serangga neraka berdarah, gunung kuning setinggi 30 meter jatuh. Liu Ming telah menghabiskan lebih dari 60 tahun di ruang penjara. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami penggunaan mutiara sungai gunung. Metode mengubah beberapa mutiara sungai gunung menjadi gunung untuk waktu yang singkat adalah salah satu metodenya. Metode ini menghemat proses casting spell, yang merupakan skill yang ampuh dalam pertarungan. Bagian bawah gunung bersinar terang dan meluncurkan lingkaran kuning untuk menyelimuti serangga neraka yang berdarah. Serangga neraka berdarah ini hanya bereaksi pada saat ini. Ia mencoba mengelak, tetapi sangat lambat dalam cahaya kuning seolah-olah ada batu raksasa 1000 kati di atasnya. Hellish Insect yang berdarah itu terkejut. Itu melengking dan meledak menjadi cahaya berdarah, 2 baris cakar halus muncul di kedua sisi tubuhnya, lalu disapu. Lampu kuning yang menyelimuti Hellish Insect dipotong terbuka, lalu hendak kabur dari lampu kuning. Pada saat ini, hantu sungai hitam panjang tiba-tiba muncul di atas gunung kuning, menjerat serangga neraka yang berdarah. Serangga neraka berdarah berjuang keras, tetapi sungai hitam ini sangat keras, menjerat serangga neraka. Suara keras yang menghancurkan bumi terdengar saat gunung kuning itu menghantam tanah.
Sebuah lubang raksasa 30 meter muncul di tanah. Setelah pukulan ini, Gunung Kuning hancur dan berubah kembali menjadi 5 mutiara Sungai Gunung Kuning, yang terbang kembali ke tangannya. Di lubang raksasa, serangga neraka berdarah dihancurkan menjadi pai daging. Liu Ming membunuh 3 serangga neraka berdarah dalam 1 gol, dan dia tidak tampak kelelahan. Semua orang terkejut sekaligus senang. Ketika sisa Hellish Insects melihat adegan ini, mereka meraung marah. 3 serangga neraka berdarah menerkam ke arah Liu Ming sementara serangga neraka berdarah yang tersisa masih dengan panik menyerang barisan pertahanan hitam. Serangga neraka berdarah membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan pedang berdarah ke barisan pertahanan hitam redup. Klik, sebuah retakan akhirnya muncul di lingkaran sihir hitam, dan selusin pembudidaya periode kristalisasi dalam susunan itu langsung tampak mengerikan. Tidak, wajah Liu Ming berubah suram. Jika barisan pertahanan rusak, pembudidaya periode kristalisasi tidak akan mampu melawan serangga, dan bahkan 4 sub-arai akan runtuh. Setelah membuat keputusan cepat, dia melantunkan mantra yang tidak jelas, lalu dia melemparkan semua 12 mutiara Sungai Gunung. 3 serangga neraka berdarah telah datang sebelum dia, tetapi Liu Ming hanya melambaikan tangannya dan meluncurkan simbol. 12 mutiara Sungai Gunung melintas dan melepaskan kabut kuning. Itu menyebar hingga radius 300 meter, membungkus Liu Ming di dalamnya. 3 Hellish Insect berdarah melengking pada saat bersamaan. Mereka menyemburkan 2 sinar dan gelombang bilah cahaya berdarah ke arah Liu Ming. Kabut kuning bergulung sebentar, lalu menyusut. Liu Ming sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, kabut kuning bergulir dan menutupi 3 serangga neraka. Di sudut kabut kuning, Liu Ming dengan cepat melantunkan dan meluncurkan simbol kuning ke dalam kabut kuning. Saat berikutnya, kabut kuning melonjak dengan liar. Melalui kabut, samar-samar orang bisa melihat hantu gunung kuning muncul dari tanah dan sungai hitam panjang berputar di sekitar hantu gunung. Dilihat dari kejauhan, radius 300 meter di sekitar Liu Ming menjadi pemandangan menakjubkan pegunungan dan sungai yang terbungkus udara hitam. Arai besar Sungai Gunung. Liu Ming diam-diam melantunkan pikirannya dan meluncurkan simbol terakhir. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Ini adalah pertama kalinya dia menyalurkan 12 mutiara Sungai Gunung dan menyusun susunan besar Sungai Gunung yang dibuat oleh pemilik mutiara Sungai Gunung saat itu. Kekuatan spiritualnya melonjak seperti semburan tanggul, kehilangan hampir 40% dari kekuatan spiritualnya. 3 serangga neraka berdarah itu seperti lalat tanpa kepala, berlarian di sekitar arai besar Sungai Gunung. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan meraih dengan satu tangan. Salah satu gunung di Mountain River Great Arai, hantu, diangkat dan dibuang lagi. Ledakan. Fantasi gunung menekan ke arah Hellish Insect dengan suara gemuruh. Serangga neraka berdarah ingin menghindar, tetapi kabut kuning tampaknya telah terjerat, memperlambat gerakannya. Fantasi gunung menghantam serangga neraka yang berdarah, membuatnya melengking putus asa. Itu segera ditekan. Meskipun tidak terbunuh di tempat, ia tidak dapat bergerak. Liu Ming menarik napas dalam-dalam, meraih dengan kedua tangan dan menekan 2 serangga neraka lainnya dengan 2 hantu gunung. Bab 1130, menampilkan kekuatan besar. Serangkaian tindakan membuat wajah Liu Ming kembali pucat, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, dan menepuk pundaknya dengan satu tangan. Hantu banteng hijau bergegas menuju Hellish serangga yang tertekan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain meluncurkan pedang roda pahit, yang berubah menjadi pedang ungu raksasa sepanjang 90 meter dan menebas Hellish Insect yang tidak bisa bergerak. Fantasi banteng hijau menembakkan lampu hijau untuk membungkus leher Hellish Insect. Karapas berdarah yang kokoh langsung meleleh saat menyentuh lampu hijau. Pedang ungu besar datang dengan angin kencang. Bloody Hellish Insect dipenggal kepalanya. Fantasi banteng hijau menyemburkan cahaya hijau untuk melahap kepala serangga neraka yang berdarah. Mayat tanpa kepala dari Hellish Insect berkedut 2 kali sebelum mati sepenuhnya. Segera setelah itu, Che Huan menyemburkan lampu hijau lagi untuk mengubah mayat itu menjadi kabut darah sebelum melahapnya. Sama seperti Liu Ming hendak membunuh sisa 2 serangga neraka berdarah melalui cara yang sama, suara pecah terdengar, diikuti oleh pekikan bersemangat dari serangga neraka dan jeritan ngeri para pembudidaya. Mungkinkah? Liu Ming tiba-tiba menoleh, dan dia terkejut. Susunan pertahanan hitam yang diatur oleh Si Hou akhirnya hancur di bawah rentetan beberapa serangga neraka berdarah. 5 serangga neraka berdarah dengan cepat menuju ke arah Valen Sen Arai.
Ah! Petik 2. Pada saat ini, jeritan putus asa datang dari satu sisi. Pria berjubah abu-abu di antara tiga pembudidaya real pellet state terganggu oleh runtuhnya barisan pertahanan, sehingga kakinya dipotong oleh dua bilah berdarah. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Setelah dia berteriak, dia segera menggunakan alat penyelamat hidupnya. Dia menyemprotkan seteguk sari darah ke sekop bulan sabit. Itu melepaskan cahaya coklat dan tumbuh hingga ukuran 20 meter, membentuk hantu macan tutul. Itu meluncurkan jaring cakar ke arah dua serangga neraka berdarah. Kemudian dia buru-buru mundur ke belakang. Namun, pada saat ini, serangga neraka berdarah muncul dari belakang pria itu. Beberapa bilah berdarah menyilang dan menebas pria itu menjadi beberapa bagian. Jiwanya kemudian disambar oleh sinar berdarah berikut, menghilang menjadi asap hijau. Dalam hal ini, tidak hanya dua pembudidaya real pellet state lainnya yang terkejut, tetapi pembudidaya periode kristalisasi dalam susunan pertahanan semuanya tidak ada harapan. Ketika serangga neraka yang berdarah menyerbu ke arah mereka, mereka berpencar dan lari tanpa perlawanan. Melihat situasi ini, Liu Ming mengutuk dalam benaknya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan lambaian tangannya, Mountain River Great Eye hancur, lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Valencent Eye. Suara mendesing. Cahaya pedang ungu keluar dari tangannya. Secara kabur, itu sudah muncul sejauh 300 meter. Pedang roda pahit bergetar dan menghujani lusinan bayangan pedang ungu pada serangga neraka berdarah yang menyerbu ke arah barisan besar. Bang bang bang. Terdengar suara teredam yang pekat. Bayangan pedang yang dilemparkan oleh pedang roda pahit lebih lemah, jadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada serangga neraka berdarah ini, tetapi juga menghentikan mereka untuk sementara waktu. Liu Ming berubah menjadi bayangan hitam dan datang ke Valencent Eye di depan mereka. 5 serangga neraka berdarah tertegun sejenak, lalu mereka dengan cepat mengenali Liu Ming, manusia yang membunuh teman mereka. Mereka meraung marah dan menyerbu ke arah Liu Ming. Dibandingkan dengan 5 serangga neraka, Liu Ming sangat kecil. Liu Ming tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia meluncurkan kedua tinjunya dan memadatkan 6 naga dan hantu harimau. Di tengah raungan naga dan harimau yang memekakkan telinga, mereka bertabrakan dengan 5 serangga neraka. Serangkaian suara teredam terdengar. Dengan kekuatan spiritual Liu Ming saat ini, kekuatan yang terkandung dalam 6 naga dan harimau bukanlah hal yang sepele. 5 hellish insect juga dipukul mundur dengan kekuatan besar. Setelah tabrakan, 6 naga dan harimau berubah menjadi udara hitam dan menyelubungi 5 serangga neraka. Penjara neraka. Liu Ming meneriakkan dan membentuk gerakan dengan cepat. Tindakan Liu Ming seperti air yang mengalir. Sebelum 5 serangga neraka berdarah bisa bereaksi, mereka terjebak di penjara neraka. 5 hellish insect berdarah sedikit terkejut. Tiba-tiba, lolongan hantu datang dari segala arah. Hampir 100 makhluk hantu sungai neraka dengan berbagai ukuran menerkam ke arah 5 serangga neraka berdarah. Merasakan bahwa makhluk hantu ini berlevel tinggi, serangga neraka berdarah ini menyemburkan sinar berdarah untuk membersihkan makhluk hantu sungai neraka ini dengan mudah. Di bawah serangan sinar berdarah, seluruh penjara neraka bergetar seolah akan runtuh. Tapi saat ini, 12 bola kuning tiba-tiba muncul di sekitar penjara neraka. Udara hitam naik dari bola sementara suara aliran air datang. Ruang distabilkan dengan cepat. Segera, bola menghilang ke kabut hitam di sekitarnya dalam sekejap. 5 hellish insect terkejut. Pada saat ini, suara langkah kaki yang berat terdengar tiba-tiba, dan udara hitam di sekitarnya bergulung dengan keras. Segera setelah itu, 12 sosok besar berukuran 30 meter perlahan keluar dari udara hitam yang mengepul ke segala arah. Sosok besar ini membentuk lingkaran, mengelilingi 5 serangga neraka berdarah di tengah. Itu adalah Raja Hantu Sungai Neraka yang diubah oleh 12 mutiara sungai gunung. Meskipun serangga neraka berdarah juga sangat besar, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan 12 Raja Hantu Sungai Neraka. Oleh karena itu, ketika Raja Hantu Sungai Neraka muncul, cahaya samar berdarah muncul di tubuh mereka, dan mereka mengeluarkan geraman yang tidak nyaman. Tapi kemudian, hellish insects ini menemukan aura yang memancar dari Raja Hantu hanya berkisar dari tahap awal pseudo pellet state hingga real pellet state. Mereka setengah berdiri dan menembakkan pedang berdarah ke arah Raja Hantu. Pada saat yang sama, 2 baris cakar halus di kedua sisi tubuh panjang mereka menjentikkan dan meluncurkan cahaya cakar padat ke arah Raja Hantu Sungai Neraka.
Raja hantu sungai neraka ini berukuran besar, dan gerakan mereka agak lambat. Semua lampu pedang dan cakar berdarah menghantam dada mereka. Seketika, gugusan cahaya berdarah bermekaran di seluruh Raja Hantu Sungai Neraka, menenggelamkan Raja Hantu dalam semburan cahaya berdarah. Ketika bilah berdarah dan lampu cakar menghilang, serangga neraka berdarah ini terkejut lagi. Raja-raja hantu sungai neraka ini, yang tampaknya telah menderita kerusakan berat, berangsur-angsur pulih saat udara hitam melekat pada mereka. 5 serangga neraka berdarah jelas belum selesai. Mereka melengking dan meluncurkan lebih banyak serangan. Akibatnya, serangan ini jatuh pada 12 raja hantu sungai neraka, yang tidak berpengaruh sama sekali kecuali bahwa mereka memiliki lebih banyak bekas luka di tubuh mereka dan pemulihan yang lebih lambat. Serangga neraka yang berdarah semuanya panik. Pada saat yang sama, Raja Hantu Sungai Neraka mengerang dan melambaikan telapak tangan raksasa ke arah serangga neraka yang berdarah. Sebelum telapak tangan mencapai Hellish Insect, tekanan angin yang kuat menyapunya terlebih dahulu. Hellish Insect yang berdarah mengelak ke samping dengan fleksibel. Tapi saat itu terbang beberapa meter, telapak tangan besar lainnya muncul dari samping secara tak terduga dan meraih Hellish Insect yang berdarah. Itu adalah serangan dari Raja Hantu lain. Serangga neraka berdarah ini sangat ketakutan. Itu mengeluarkan jeritan panik dan menjerat Raja Hantu Sungai Neraka ini seperti ular, menebas Raja Hantu dengan cakar yang tajam. Sayangnya, Raja Hantu Sungai Neraka ini diubah dari mutiara sungai gunung, yang dimurnikan dengan pengorbanan dengan sungai neraka, sehingga mereka memiliki kekuatan tak terbatas di penjara neraka ini. Tidak peduli berapa banyak luka yang ditimbulkannya, luka itu akan sembuh seketika. Raja Hantu Sungai Neraka mengerang. Itu meraih ekor tubuh Hellish Insect yang berdarah dan merobeknya. Serangga neraka berdarah berjuang mati-matian, dan Raja Hantu Sungai Neraka juga terus gemetar bersamanya. Pada saat ini, 3 lampu pedang hitam melintas dari langit, menebas tubuh serangga neraka berdarah. Serangga neraka yang berdarah itu ditebas menjadi beberapa bagian. Darah berceceran ke segala arah. Ternyata lampu bilah diluncurkan oleh 3 raja hantu lainnya yang memegang pedang berkepala hantu. Meskipun serangga neraka berdarah berada di tahap real pellet state selanjutnya, di ruang penjara neraka, mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka sama sekali. Di bawah pengepungan bersama dari 12 raja hantu sungai neraka, mereka dibunuh satu persatu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 serangga raksasa berdarah neraka terbunuh. Jauh di dalam ruang penjara neraka, wajah Liu Ming pucat. Setelah menggunakan gerakan besar seperti itu secara berurutan, kekuatan spiritualnya habis. Dia segera mengkonsumsi ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Dia masih merasa lelah untuk waktu yang singkat. Liu Ming tersentak beberapa kali, lalu dia meluncurkan beberapa simbol ke-12 Raja Hantu dan mengubahnya kembali menjadi 12 mutiara sungai gunung. Bab 1131, Membunuh Spray. Ketika Liu Ming hendak menonaktifkan penjara neraka, hantu banteng hijau terbang masuk. Mata Liu Ming berkilat, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia datang untuk menyelamatkan dengan tergesa-gesa sekarang, jadi dia tidak mengambil Che Huan tepat waktu. Itu benar-benar datang ke penjara neraka untuk menemukannya. Fantasi banteng hijau tampaknya telah banyak memadat. Itu bukan lagi fantasi yang kabur. Che Huan memandangi 5 mayat berdarah Hellish Insect di penjara neraka dan meraung penuh semangat. Itu menggulung mayat serangga neraka berdarah dan menelannya. Liu Ming mengangkat alisnya, lalu dia melambai dan membatalkan penjara neraka. Ketika dia melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, dia merasa lega. Tidak hanya Valencen Arai aman dan sehat, itu juga memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Dari sinar emas besar yang naik ke langit, sinar kuning diluncurkan ke pasir di sekitarnya. Badai pasir hitam beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Pasir menyapu seperti gelombang mengamuk. Namun, di sekitar susunan pasir jatuh, skala badai pasir hitam itu tidak terlalu besar. Lautan api merah masih ada di sana. Meskipun telah menyusut lebih dari setengah di bawah rentetan serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya, itu masih memblokir serangga neraka peringkat rendah itu. Pertempuran sengit berlanjut di sekitar susunan pasir jatuh. Di antara selusin serangga neraka berdarah yang menerobos lautan api, 3 pertama dibunuh oleh Liu Ming, kemudian 5 dibunuh di penjara neraka. Namun, 2 orang yang terperangkap di Mountain River Great Arai sebelumnya telah melarikan diri. Masih ada 5 serangga neraka berdarah di sekitar susunan pasir jatuh.
Pria-pria kekar berambut merah dan kultivator Real Pellet State setengah baya berjubah putih sedang bertahan di depan Valencent Arai. Meskipun mereka sudah terluka parah, mereka masih berhasil melawan 3 serangga neraka berdarah dengan sekuat tenaga. Hanya ada 9 pembudidaya periode kristalisasi yang tersisa setelah mereka melarikan diri. Pada saat ini, mereka akhirnya menunjukkan keberanian dan berkumpul kembali. Di antara orang-orang ini, masih ada 5 penyihir Arai 5. Setelah tenang, pesona sementara juga bisa menahan sisa 2 serangga neraka berdarah. Namun, orang-orang ini semuanya terluka, dan ekspresi mereka sangat lamban. Liu. Setelah melihat sosok Liu Ming, pria kekar berambut merah dan yang lainnya sangat gembira. Wajah Liu Ming tanpa ekspresi. Dengan lambaian tangannya, pedang roda pahit berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah serangga neraka berdarah yang bertarung dengan para pembudidaya periode kristalisasi itu. Hanya saja cahaya pedang ini hanya berukuran 30 meter. Dia terkejut, lalu dia membuat senyum masam. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Teknik pengendalian pedangnya hanya memiliki kekuatan kecil ini. Dia akan mengkonsumsi obat mujarab lagi untuk memulihkan kekuatan spiritual, kemudian energi yang tajam datang kepadanya dari belakang. Liu Ming tercengang. Dia menginjak kakinya dengan berat dan mengelak ke samping. Sosoknya melintas dan muncul puluhan meter jauhnya. Ada noda darah di bahunya, dan darah mengalir keluar. Lautan kesadarannya kosong saat ini. Tanpa kekuatan spiritual, kecepatannya jauh lebih lambat. Liu Ming berbalik dan melihat hellish insect hitam berukuran sekitar 3 meter di belakangnya. Itu tampak seperti belalang sembah dengan cakar depan seperti sabit. Mata ramping bersinar dengan cahaya dingin. Makhluk inilah yang baru saja menyerang Liu Ming. Serangga neraka hitam ini tidak terlalu besar, tapi itu adalah serangga neraka di Real Pellet State yang telah mengalir melalui lautan api. Liu Ming terkejut. Serangga neraka hitam melengking tajam, lalu terbang ke arah Liu Ming dalam cahaya hitam. Liu Ming buru-buru menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Kalajengking perak seukuran 3 meter muncul di depannya. Itu adalah Xier. Dengan kilatan cahaya perak, Xier melompat dan bertabrakan dengan serangga neraka hitam. Terdengar suara rendah dan tumpul di udara, dan keduanya terpental. Xier mendarat di samping Liu Ming. Tanda sepanjang beberapa kaki dapat dilihat pada karapas perak cerah. Ada darah samar mengalir keluar. Di perut bagian bawah hellish insect hitam, sebuah lubang kecil yang dalam muncul, dan kekuatan hitam aneh menyebar dengan cepat di sekitarnya. Serangga neraka hitam mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan hendak bergerak. Fantasi banteng hijau berukuran beberapa meter muncul seperti hantu di langit di atas hellish insect. Dengan lampu hijau, ia turun dari langit dan menginjak serangga neraka dengan kejam. Che Huan yang telah melahap serangga neraka datang saat ini. Serangga neraka hitam diselimuti cahaya hijau, dan karapasnya meleleh dengan suara mendesis. Itu diinjak ke tanah tanpa perlawanan. Dengan semburan suara retak yang padat, hellish insect hitam mengeluarkan ratapan. Tubuhnya tanpa perlindungan karapas hampir terinjak-injak. Darah menyembur keluar. Kuku lain tiba-tiba menginjak kepala hellish insect, mengakhiri ratapan itu dengan tiba-tiba. Che Huan. Liu Ming sangat gembira. Dia memanggil Che Huan totem terlebih dahulu, tetapi hanya hantu yang dipanggil karena konsumsi kekuatan spiritual. Setelah mengkonsumsi begitu banyak serangga neraka peringkat tinggi, Che Huan menjadi semi terwujud dengan sendirinya. Auranya tidak kurang dari pembudidaya negara surgawi. Ah! Petik 2. Jeritan datang dari samping. Itu adalah kelabang Real Pellet State hellish insect lainnya yang terbang melalui lautan api. Kultivator periode kristalisasi langsung tertusuk oleh bila angin padat yang dipancarkan oleh serangga neraka kelabang ini. 8 penggarap periode kristalisasi pada awalnya mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi penambahan serangga neraka negara pelet nyata lainnya benar-benar menghancurkan pertahanan beberapa orang. Serangga neraka berdarah lainnya mengambil kesempatan ini untuk melewati para pembudidaya periode kristalisasi ini dan bergegas ke arah susunan pasir jatuh. Liu Ming ingin mengendalikan Che Huan untuk memburunya. Tetapi pada saat ini, Che Huan yang setengah terwujud menyemburkan cahaya hijau untuk menelan hellish insect. Pada saat ini, lampu hijau menyala di bahu Liu Ming, dan semburan kekuatan spiritual yang hangat mengalir keluar dari totem Che Huan ke lautan kesadaran. Kekuatan roh yang telah terkuras di lautan kesadaran dengan cepat terisi. Ini, Liu Ming terkejut.
Saat Chehuan menelan jejak terakhir dari serangga neraka hitam, lampu hijau dari totem Chehuan di bahunya bergoyang dan dengan cepat menghilang. Semburan kekuatan spiritual menghilang seketika. Liu Ming tampak tertegun. Meskipun kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya pulih, ia telah pulih sebesar 60%. Meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi, dia tidak bisa berpikir banyak dalam krisis ini. Dia segera terbang keluar. Meskipun gerakan Liu Ming cepat, masih ada jarak antara dia dan serangga neraka berdarah yang melewati pembudidaya periode kristalisasi, yang jelas agak terlambat. Hellish Insect yang berdarah terbang di depan Valencent Array dan menembakkan sinar berdarah ke sub Array di luar Valencent Array. Pada saat ini, di atas sinar besar dari susunan pasir jatuh, Si Ho, kultivator langit, terbang keluar. Binatang, mati. Si Ho meraung marah. Hantu singa raksasa dengan ketinggian 30 meter bangkit, lalu telapak singa kuning seukuran rumah diluncurkan ke arah sinar berdarah. Bang! Petik 2. Telapak singa kuning bergetar sedikit, menghancurkan berkas cahaya berdarah. Kemudian Si Ho melambaikan tangannya. Hantu singa raksasa meraung liar, dan telapak singa kuning berubah menjadi kepalan tangan dan menghantam langsung ke kepala serangga Hellish Insect. Kepala Bloody Hellish Insect langsung hancur berkeping-keping. Bayangan melintas, dan Liu Ming muncul di samping Si Ho. Senior Si Ho, untungnya kamu datang tepat waktu. Liu Ming menghela nafas lega. Pria kekar berambut merah dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Si Ho. Arai pasir jatuh akan diaktifkan sepenuhnya, tunggu sebentar. Teriak Si Ho, mengangguk sedikit pada Liu Ming dan melambaikan satu tangan. Botol giok hitam muncul lagi. Saat gelombang panas menyebar, sejumlah besar api merah bergabung dengan lautan api di sekitarnya. Laut api merah menjadi lebih cerah. Pasukan klan serangga neraka membuat serangkaian teriakan aneh di luar lautan api. Momentum yang menyusut akhirnya dihentikan. Setelah melakukan semua ini, Si Ho mengeluarkan kapak belati putih yang memancarkan fluktuasi spiritual yang luar biasa. Kapak belati putih bergetar dan bertambah besar beberapa kali. Dengan kedipan, itu menebas ke arah serangga neraka berdarah di mana pria berambut merah dan yang lainnya berada. Liu Ming pergi menuju ke labang Hellish Insect yang baru saja masuk. Chehuan juga berubah menjadi lampu hijau dan bergegas menuju ke labang Hellish Insect. Chehuan menyelubungi ke labang Hellish Insect dengan lampu hijau, melelehkan karapasnya dan menghentikan gerakannya. Liu Ming muncul di depan kelabang Hellish Insect dalam sekejap. Dia mengerang dan memukul kepala kelabang Hellish Insect. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam Hellish Insect kelabang. Saat suara retakan tulang yang jelas terdengar, sebuah lubang besar dibuat di kepala datar Hellish Insect. Materi otak putih berceceran, dan tubuh besar itu didorong menjauh sejauh puluhan meter. Itu mendarat dengan keras di tanah, berjuang beberapa kali dan berhenti bergerak. Kemudian, Liu Ming bergerak menuju serangga neraka berdarah lainnya bersama Chehuan. Chehuan Totem adalah musuh dari Hellish Insect, ditambah dengan kekuatan kuat Liu Ming, Hellish Insect yang berdarah terbunuh dengan mudah. Mayatnya ditelan oleh Chehuan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Si Ho juga dengan mudah membunuh dua serangga neraka berdarah lainnya yang bertarung dengan pria kekar berambut merah.